4906. Mustahil. Raja Hantu meraung, dan tubuhnya seperti hantu. Dia mengejar Luming, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, meski kecepatan Raja Hantu itu cepat, kecepatan kedua Raja Hantu Yin itu tidak secepat itu. Lagi pula, Raja Hantu Yinsa adalah hasil dari rangkaian serangan bersama orang-orang Yinsa. Susunan serangan gabungan ini bagus dalam menyerang, tetapi kecepatannya tidak bagus. Faktanya, ada banyak jenis susunan serangan gabungan. Ada yang jago menyerang, ada yang jago bertahan, ada yang jago kecepatan. Tapi kebanyakan dari mereka pandai menyerang. Lagi pula, tujuan mengumpulkan kekuatan banyak ahli adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Ada banyak susunan combo yang bagus dalam pertahanan, tetapi tidak banyak susunan combo yang bagus dalam serangan. Adapun susunan serangan gabungan yang bagus dalam kecepatan, bahkan lebih sedikit. Alasan utamanya adalah itu tidak bekerja dengan baik. Tidak banyak orang yang menyempurnakan pembawa susunan serangan gabungan semacam ini. Apa gunanya pembawa arah yang disempurnakan dengan susah payah, yang bagus dalam kecepatan? Lari untuk hidupmu. Tentu saja, ada juga combo arah yang sangat kuat di semua aspek. Namun, susunan combo semacam ini langka dan berharga. Pembawa yang sesuai dari susunan serangan gabungan juga sulit untuk disempurnakan. Untuk jumlah area serangan gabungan yang sama, jenis pembawa area serangan gabungan ini lebih berharga. Kecepatan Luming juga luar biasa. Ini seperti Aurora, itu hilang dalam sekejap. Hanya Raja Hantu yang bisa mengimbangi kecepatan Luming. Adapun orang Yinsa lainnya, mereka tertinggal jauh. Mereka berlari mengejar satu sama lain dan terbang ratusan ribu mil jauhnya. Saat ini, Luming tiba-tiba berhenti. Pistol Ares itu seperti gunung. Itu mengenai Raja Hantu. Raja Hantu mengibarkan bendera hitam dan memblokirnya. Ledakan. Kemudian, Luming bertepuk tangan dan sepotong daratan terbentuk, yang ditekan oleh Raja Hantu. Raja Hantu mengendalikan 9 hantu untuk dilawan. Setelah penundaan seperti itu, Luming pergi dengan cepat. Brengsek. Raja Hantu-hantu meraung, tetapi tidak terus mengejar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa membiarkan Luming sendirian. Luming tidak hanya kuat, tetapi juga lebih cepat dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia ingin menjerat Luming dan menunggu susunan serangan tiba, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Luming ini benar-benar mengerikan. Jika kultivasinya menembus ke puncak Tuhan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Aku harus mengirim pesan ke Raja Mingxia dan bergandengan tangan dengannya untuk menjaga Luming. Raja Hantu-hantu berbisik dan pergi dari sini dalam sekejap. Luming tidak terbang jauh. Melihat orang-orang Yinsa tidak mengejarnya, dia berhenti dan melepaskan Xian Yanxing, dan yang lainnya dari Hong Huangji. Luming, apa rencanamu sekarang? Xian Yanxing bertanya pada Luming. Sekarang diperkirakan ada makhluk area terlarang di dekat 9 saluran Qi. Harta karun di bawah saluran Qi tidak dapat diperoleh oleh makhluk area terlarang secara gratis, tapi kita hanya bisa menontonnya. Mata Luming Dao penuh dengan pembunuhan. Apa yang akan kamu lakukan? Dan bertanya dengan cepat. Dia mengenal Luming dengan sangat baik. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa Luming memiliki niat buruk. Orang-orang Yinsa tidak akan membiarkan kita bersenang-senang. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka. Selanjutnya, terserah kalian berdua, dan Pau Pau. Jika kalian berdua bergandengan tangan, bisakah aku membunuh orang-orang dari keluarga Yinsa secara diam-diam? Luming berkata dengan suara dingin. Tidak masalah, tentu saja. Terserah kita. Hehe. Aku paling suka hal-hal seperti itu. Pau Pau dan menganggukkan kepala mereka, terutama Dandan, yang tertawa sangat licik dan dingin. Mereka membahas dan menyempurnakan detail spesifik. Kemudian Dandan bergerak dan mengatur susunan tersembunyi pada Luming dan Pau Pau. Setelah susunan selesai, Luming mengirim Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya kembali ke ring Hong Huang, sementara dia dan Pau Pau kembali ke sekitar Qi tanpa suara. Raja Hantu, kembali lagi. Orang-orang dari klan Yinsa didistribusikan kembali di sekitar Qi, siap untuk mengambil batu kristal abadi yang terbang keluar dari Qi kapan saja. Bunuh mereka yang bertarung bersama dulu. Luming berbicara kepada gelembung. Pau Pau mengangguk, membungkus Luming dengan kekuatan ruang dan waktu, dan bergegas ke orang-orang dari keluarga Yinsa. Kultivasi Pau Pau sekarang telah mencapai tingkat ke-9 Tuhan, dan penggunaan kekuatan ruang dan waktu menjadi lebih kuat. Dua kata kuno asli, waktu, dan ruang, memiliki pemahaman yang lebih dalam. Mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan seolah-olah berada di dunia lain, atau di masa lalu dan masa depan. Saat mereka mendekat, orang-orang Yinsa itu tidak akan menemukan mereka. Wah. Tiba-tiba, Luming mengeluarkan tangannya dan menembak 3 kali berturut-turut.
Tiga tombak meledak dan menikam tiga penguasa klan Yinsa. Alasan mengapa dia tidak menusuk lebih banyak Spears adalah karena dia takut kekuatannya akan tersebar dan dia tidak dapat membunuh setiap tembakan. Tiba-tiba, Lu Ming memiliki tiga tombak, dan dia yakin dia bisa melakukannya. Tiga orang Yinsa yang dia tuju hanyalah tiga dari susunan serangan gabungan 21 pria. Jika kamu ingin bergerak, kamu harus mengenali yang paling mengancamnya. Dan susunan combo 21 orang tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar baginya. Hati-hati. Tangan Lu Ming, hantu raja jahat meraung, gila ke arah. Dan orang-orang Yinsa yang mengatur susunan itu juga merasakannya. Namun, butuh waktu untuk mengatur susunan serangan gabungan. Meski waktunya sangat singkat, akan memakan waktu. Langkah tiba-tiba Lu Ming begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi mereka untuk mengatur barisan untuk menghadapi musuh. Kotoran. Lu Ming langsung menusuk kepala tiga penguasa klan Yinsa. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menghancurkan mereka dan membunuh mereka sepenuhnya. Masing-masing dari ketiga pria itu memiliki kerangka di tubuhnya, yang merupakan pembawa rangkaian serangan gabungan. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyingkirkan ketiga kerangka itu. Tuan lain dari klan Yinsa terkejut dan mundur dengan gila-gilaan. Dan hantu raja jahat, juga dengan cepat terbunuh, melakukan pukulan yang mengerikan. Sua. Lu Ming mundur dengan cepat. Di sampingnya, gelembung itu berjalan dengan sekuat tenaga. Kekuatan ruang dan waktu menyelimuti Lu Ming. Dalam sekejap, mereka dengan cepat pergi dan mundur dengan tenang. Orang-orang dari klan Yinsa bahkan tidak melihat jejak Lu Ming. Kekuatan ruang dan waktu adalah Lu Ming. Sial. Hantu raja hantu marah mengaum, wajah galak tak tertandingi. Arai serangan gabungan 21 orang membunuh 3 orang dengan cara ini. Yang paling penting adalah Lu Ming mengambil pembawa dari 3 susunan serangan gabungan. Ketika seseorang meninggal, dia dapat mengirim seseorang untuk berkumpul bersama. Selama dia berlari untuk jangka waktu tertentu, susunan serangan gabungan masih bisa berfungsi. Tetapi jika pembawa arai hilang, arai akan menjadi setengah tidak berguna. Sangat sulit untuk membuat pembawa arai, dan biayanya luar biasa. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Hati-hati jangan sampai menyebarkan arai. Raja hantu kemudian meraung. 4907. Orang-orang dari klan Yinsa membentuk barisan serangan bersama satu demi satu. Arai serangan gabungan dari 7, 9, 12. Sampai 21. Hidup di area terlarang, informasi orang dalam benar-benar luar biasa, begitu banyak susunan serangan bersama. Di kejauhan, Lu Ming dan Pao berdiri dalam kegelapan, melihat reaksi orang Yinsa. Tetapi susunan serangan gabungan lebih dari 2000 orang Yinsa telah mencapai hampir 30. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pertarungan 7 dan 9 orang, tapi itu cukup menakjubkan. Dengan keberadaan 7 dewa biasa dan 9 senjata berat, kekuatan tempur dari susunan serangan gabungan 7 orang itu sebanding dengan kaisar terkuat. Arai 9 serangan lebih kuat. Jika semua orang dalam barisan berada di puncak Tuhan, susunan serangan gabungan 9 orang akan sebanding dengan beberapa raja surgawi terkuat. Belum lagi kombinasi 12 dan 15 yang lebih kuat. Namun, susunan combo ini tidak ada di mata Lu Ming sekarang. Apa yang membuat Lu Ming peduli dan yang mengancam Lu Ming adalah susunan combo 21 orang. Ada 2 arai serangan gabungan 21 orang. Lu Ming berbisik di dalam hatinya, kaget. Sebelum dia mulai, orang Yinsa hanya menggunakan 2 susunan serangan gabungan 21 orang untuk menyerangnya. Lu Ming berpikir bahwa di antara lebih dari 2000 orang Yinsa, hanya ada 2 susunan serangan gabungan 21 orang. Aku tidak menyangka ada 3 kursi, dan sebelumnya ada 1. Lu Ming berspekulasi bahwa sebagian besar pihak lain ingin menyembunyikan kekuatan mereka. Lagi pula, di pulau itu, kekuatan tersembunyi dapat memainkan peran yang menentukan di saat-saat genting. Tapi sekarang, orang Yinsa tidak bisa bersembunyi. Jika kamu terus bersembunyi, kamu mungkin akan dibunuh oleh Lu Ming secara diam-diam. Satu persatu, susunan serangan gabungan memadatkan Raja Hantu dengan ukuran berbeda. Melihat sekeliling, begitu Lu Ming muncul, dia akan tersambar petir. Tapi bagaimana Lu Ming bisa muncul sekarang? Mereka tidak selalu bisa bertahan dalam bentuk larik. Kekuatan mereka akan habis. Ketika kekuatan mereka habis, larik tidak bisa dipertahankan. Maka, saatnya kita mengambil tindakan. Lu Ming dan Pao berkomunikasi secara rahasia. Seiring berjalannya waktu, Lu Ming tidak muncul. Tetapi orang-orang dari klan Yinsa yang mengatur garis pertempuran tidak dapat bertahan. Lu Ming ini pasti ingin menyelinap menyerang saat kita tidak bisa mempertahankan susunannya. Sialan. Raja Hantu sangat pintar.
Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Luming. Sebarkan susunannya, kumpulkan bersama untuk bertahan. Ingat, susunan serangan gabungan 21 orang, sembunyikan di tengah. Suara Raja Hantu terdengar di telinga setiap orang Yinsa. Tiba-tiba, orang-orang Yinsa itu mulai bergerak. Saat menyebarkan susunan, mereka berkumpul dan membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran adalah orang-orang Yinsa yang mengatur susunan serangan 21 orang. Naif mencoba menghentikanku dengan cara ini. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan ruang dan waktu dapat mengabaikan ruang. Pao Pao tertawa, lalu kekuatan ruang dan waktu menyelimuti Luming dan dirinya sendiri. Dengan kilasan bentuk tubuh, dia bergegas menuju klan Yinsa. Mungkin berguna bagi orang lain untuk membentuk lingkaran orang Yinsa, tetapi tidak berguna bagi mereka yang mahir dalam kekuatan ruang dan waktu. Tombak lumang meledak di langit dari 3 roh jahat, dan ketiga roh jahat itu meledak lagi. Ketiga klan Yinsa ini juga merupakan 3 dari susunan serangan gabungan 21 orang lainnya. Luming, cari kematian. Raja hantu-hantu telah berdiri di udara, jejak gas jahat Yin tersebar ke dalam kehampaan, selalu mengamati setiap gerakan. Ketika Luming tidak bergerak, dia tidak menyadarinya. Ketika Luming bergerak, dia mengalami sedikit fluktuasi energi, yang langsung terdeteksi oleh Raja Hantu. Raja Hantu mengibarkan bendera hitam, dan 9 hantu ganas meraung dan bergegas ke Luming. Namun, langkahnya masih lambat. Luming menggunakan 3 tombak untuk menghancurkan langit. Mereka lebih cepat dari Liu Guang. 3 orang Yinsa yang dipilihnya hanyalah puncak dari dewa biasa. Bagaimana mereka bisa menghindarinya? Begitu ketiga tombak itu lewat, ketiga orang Yinsa itu terbunuh. Luming dan Pao Pao pergi dengan cepat, puluhan ribu mil jauhnya. Sayangnya, aku hanya mendapat 1 tengkorak kali ini, tapi itu sudah cukup. Luming merentangkan tangannya, dan ada tengkorak hitam di dalamnya. Awalnya, aku ingin mengambil ketiganya bersama-sama, tetapi Raja Hantu bergerak sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil hanya 1. Namun, itu cukup untuk mengambil 1. Arai serangan gabungan 21 orang lawan tidak sempurna. Bahkan jika dia menemukan orang lain untuk menggantikannya, dia hanya dapat mengatur susunan serangan gabungan 20 orang. Luming tidak takut dengan susunan serangan 21 orang yang tidak sempurna. Dengan cara ini, Luming dan Pao Pao menghancurkan 2 dari 3 susunan serangan gabungan 21 orang Yinsa. Orang lain dari klan Yinsa sangat ketakutan sehingga mereka terus mengatur barisan mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh. Sial, sial, Luming, keluar dari sini. Jika kamu memiliki kemampuan, keluar dari sini. Ini pertarungan yang adil. Raja Hantu terus mengaum. Namun, Luming terlalu malas untuk memperhatikan. Jujur dan adil. Bukankah konyol jika pihak lain menyerangnya dengan susunan serangan gabungan dan bertarung secara terbuka? Seberapa nyaman menyelinap dalam kegelapan. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang, Luming tidak akan takut. Dia sekarang memiliki armor senjata sihir tingkat atas. Kecuali dia memiliki level kekuatan tempur yang sama, sangat sulit untuk menembus pertahanannya, meski jumlahnya terlalu besar. Menderu sebentar, sepertinya tahu bahwa Luming tidak akan muncul, tetapi Raja Hantu menyerah. Pergi, keluar dari sini dulu. Ghost King meraung, dengan orang-orang, ke arah lain mundur. Dia tidak punya pilihan selain pergi dulu, bahkan jika dia tidak mau. Tetap di sini, susunan kombonya akan dikalahkan oleh Luming satu demi satu. Luming, sangat sulit untuk bekerja sama dengan kekuatan ruang dan waktu. Kita harus menemukan kesempatan untuk membunuh Luming, jika tidak, ancamannya terlalu besar. Raja hantu-hantu meraung di dalam hatinya. Ingin pergi, ini menentukan. Mata Luming berkilat, dan gelembung itu mengikuti dengan cepat. Namun, orang-orang dari klan Yinsa telah mundur dalam bentuk barisan, dan Luming tidak pernah menemukan kesempatan untuk memulai. Tentu saja, dia dapat membunuh orang-orang Yinsa yang tidak dapat bertarung, tetapi orang-orang Yinsa semacam ini, membunuh lebih banyak dan lebih sedikit, memiliki pengaruh yang kecil. Sebaliknya, itu akan mengekspos dirinya sendiri dan tidak hemat biaya. Itu. Setelah beberapa saat, mata Luming tiba-tiba membeku. Karena di depan kita, ada banyak sosok yang datang ke arah kita, dan roh jahat Yin penuh dengan udara. Sebenarnya mereka juga orang Yinsa, dan jumlahnya luar biasa, ada hampir 2000 orang. Ada begitu banyak orang Yinsa. Tampaknya banyak dari mereka yang terbangun selama periode waktu ini. Luming berbisik, wajahnya bermartabat. 4908. Hati-hati, Raja Mingxia. Ada penguasa kekuatan ruang dan waktu di sekitar Luming. Mereka bergandengan tangan untuk menyerang secara diam-diam. Hati-hati agar dia merusak susunan seranganmu. Raja Hantu minum.
Di antara orang-orang Yinsa di belakang, salah satu dari mereka terlihat berusia 30-an, dan napasnya adalah yang paling menakutkan. Pria ini adalah Raja Hantu. Mempersiapkan. Begitu Raja mendengar ini, dia segera memberi perintah. Orang-orang Yinsa di bawah komandonya segera mulai mengatur pertempuran. Ada 2 susunan serangan gabungan 21 orang, serta beberapa susunan serangan gabungan lainnya, yang mengumpulkan Raja Hantu jahat Yin untuk berpatroli ke segala arah. Raja Guisa, tampaknya kamu telah menderita kerugian besar. Raja Hantu membuka mulutnya, berdiri di udara dan melihat sekeliling. Roh jahat Yin yang kuat, seperti jaring laba-laba, menembus kehampaan untuk menangkap gerakan Luming. Puan mengerikan lainnya. Wajah Luming serius. Raja Hantu ini benar-benar setingkat dengan Raja Hantu. Kekuatan makhluk di area terlarang sungguh mengerikan. Tidak hanya ada banyak susunan serangan gabungan, tetapi juga sejumlah orang kuat teror yang mengejutkan. Di zaman tanpa asal-usul, kekuatan bertarung semacam ini jauh lebih unggul dari Tianren, Yaxian, Iblis, dan anti Tianjun manapun. Lagi pula, di abad terakhir, tanah terlarang sudah menjadi tanah terlarang yang dibicarakan semua orang. Terans dan Iblis, meskipun mereka ada di era terakhir, hanyalah pelayan Terans, dan detailnya jauh dari sebanding dengan area terlarang. Kakak Luming, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin pindah? Tanya Gelembung. Tidak. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 2 tuan dewa yang tak terkalahkan, dan ada lebih dari selusin utusan yang sebanding dengan tingkat Kaisar Guangqian. Begitu kita dikepung, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Keberadaan 2 dewa yang tak terkalahkan sudah cukup untuk mengancam nyawa Luming. Selain itu, ada lebih dari selusin orang kuat yang sebanding dengan level Kaisar Guangqian. Meskipun sulit bagi mereka untuk menyebabkan kerusakan besar pada Luming, jumlah mereka cukup untuk menyebabkan gangguan besar pada tindakannya. Dengan kata lain, cukup untuk menahannya. Begitu terjerat dengannya, 2 dewa tak terkalahkan menyerang, Luming akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, ada begitu banyak susunan serangan gabungan. Mari kita menonton dalam kegelapan untuk melihat kemana mereka pergi. Luming melanjutkan. Setelah beberapa saat, tidak ada jejak Luming. Raja Hantu dan Raja Hantu berdiskusi satu sama lain. Kemudian dia membawa sejumlah besar orang Yinsa dan pergi ke Ki Asli. Di sekitar Ki, tenanglah. Raja Hantu dan Raja Hantu masing-masing duduk di kedua sisi kota. Begitu ada perubahan, mereka bisa saling mendukung secara instan dan membentuk serangan bersama. Ini tidak memberi Luming kesempatan untuk bergerak. Ledakan. Pada saat ini, denyut Ki ini meletus dengan getaran dahsyat, getaran yang kuat, melampaui masa lalu. Di pulau itu, retakan besar muncul, banyak air laut mengalir masuk, tetapi air laut tersapu oleh cahaya magis gua jauh di udara, dan menguap menjadi kabut air di seluruh langit. Disertai dengan getaran, sejumlah besar kristal dan batu peri terbang keluar darinya. Orang-orang dari klan Yinsa segera mengambil tindakan. Ada sekitar 4.000 klan Yinsa, semuanya berada di atas alam Tuhan. Ketika mereka mengambil tindakan bersama, semangat Yinsa menyebar ke seluruh dunia dan mengambil batu kristal abadi. Bahkan Luming melihat banyak obat dewa terbang keluar, kebanyakan dari mereka berada di tingkat utama, tetapi Luming juga melihat obat dewa tingkat sumber, yang semuanya jatuh ke tangan orang Yinsa. Sayang sekali bagi Luming, tapi ini bukan waktu yang tepat. Saat ini, ada banyak keributan di antara orang-orang Yinsa. Ini ramuan tingkat sumber teratas. Jangan biarkan dia kabur. Banyak orang dari suku Yinsa mengaum. Semangat orang Yinsa penuh dengan udara, membentuk tangan besar, atau terjalin menjadi jaring besar, menutupi tempat tertentu. Sua. Tempat itu, tiba-tiba sebuah streamer keluar, kecepatannya luar biasa. Obat sumber tingkat atas. Hati Luming tergerak dan segera melihat ke arah itu. Ganoderma lucidum seperti ramuan, dengan akar seperti kaki, terbang di udara seperti pita dan terbang ke kejauhan. Ini benar-benar obat sumber tingkat atas. Mata Luming cerah. Jelas bahwa ramuan tingkat sumber tingkat atas ini berasal dari kedalaman Ki. Jangan lewatkan. Hati Luming sangat tersentuh. Tingkat obat tingkat sumber ini benar-benar berharga. Itu dapat digunakan di puncak dewa, dan dapat membantu menerobos alam asli. Dalam suasana 4 patung, Luming dan mereka mendapatkan satu. Pada awalnya, ramuan tingkat atas berpura-pura menjadi binatang buas di dalam gua, menakuti yang abadi. Akhirnya, itu jatuh ke tangan Luming, dan sekarang dia secara tidak jujur tinggal di Hong Huangji. Dalam nada itu, Luming hanya menemukan salah satu obat tingkat sumber dari tingkat ini. Sangat mungkin bahwa Vena, seperti ini, dapat dilihat betapa berharganya itu. Obat ilahi tingkat sumber pada tingkat ini tidak lagi berbeda dengan obat makhluk hidup.
Ia bahkan dapat menumbuhkan dan menyelesaikan evolusinya sendiri. Tak satu pun dari 100 obat tingkat sumber biasa dapat menghasilkan obat tingkat sumber tingkat atas. Obat dewa tingkat atas ini, klan Yinsa juga sangat tersentuh, dan mereka mengejar satu demi satu. Raja Hantu dan Raja Neraka adalah yang tercepat. Mereka mengejar obat tingkat sumber teratas. Mereka banyak memainkan roh jahat Yin dan mengepung satu sama lain. Namun, kecepatan eliksir level sumber dari level ini sangat luar biasa. Pada awalnya, beberapa tanaman ditemukan di Gunung Suci tingkat sumber, tetapi tidak peduli mereka Yaxian, Tianren atau Luming, mereka tidak mengejar. Yang terakhir ceroboh dan berubah menjadi binatang buas di dalam gua. Dia pikir dia telah menakuti Luming dan yang lainnya. Akhirnya, dia mendekati Hong Huangji dan dibawa oleh Luming, dan Pau Pau. Aku melihat Ganoderma lucidum ini seperti obat dewa tingkat atas, berkedip beberapa kali, bola-balik melalui kehampaan, menghindari cara Raja Hantu, dan dengan cepat bergerak maju. Kalian semua, siapkan pertahanan dan kejar. Raja Hantu minum dengan keras, bentuk tubuh tidak berhenti, dengan cepat menuju pengejaran obat dewa tingkat atas. Orang Yinsa lainnya telah membuat susunan satu demi satu. Bahkan saat ini, mereka masih khawatir diserang oleh Luming dan mengatur barisan pertahanan. Luming benar-benar memiliki ide ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuang beberapa susunan serangan gabungan lawan. Melihat ini, dia tahu bahwa tidak ada kesempatan, jadi dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia mengikuti arah pelarian eliksir tingkat sumber teratas. Raja Hantu dan Raja Neraka mengikuti satu sama lain. Orang-orang dari klan Yinsa pandai dalam kecepatan. Tidak peduli seberapa cepat mereka tidak bisa menyingkirkan mereka. Dan jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan terkejar. Mata Luming berbinar, dan dia berpikir tentang bagaimana cara meminum obat tingkat atas dari Raja Hantu dan Raja Hantu. Dengan cara ini, banyak jarak yang dilompati dalam sekejap mata. Ini keluarga Yuang. Tiba-tiba, mata Luming berkilat. Di depan, ada banyak sosok, satu demi satu balok rambut beterbangan, bukan orang Yuang. Siapa itu? 4909. Setelah mengejar ramuan tingkat sumber teratas untuk waktu yang lama, Luming tampaknya telah mendekati Frenaki lain dan bertemu dengan banyak orang Yuang. Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa jumlah orang Yuang setidaknya melebihi 3.000 orang. Tahukah kamu, jumlah total orang yang dibawa oleh Tiang 8 Yuan sebelumnya dan Tiang 9 Yuan hanya beberapa ratus. Dan Luming sekilas melihat bahwa Yuan Baji dan Yuan Jiuji ada di antara orang-orang ini. Tapi mereka berdua berdiri dengan hormat di samping dua pemuda lainnya. Bagaimana mungkin mereka memiliki sikap arogan sebelumnya? Siapa? Ini ramuan tingkat sumber teratas. Orang-orang dari keluarga Yuang segera menemukan obat tingkat atas, dan segera meminumnya dengan mata berapi-api. Obat ilahi tingkat sumber tingkat atas sangat berharga, yang tidak dapat diukur dengan batu abadi. 5 kakak laki-laki, 6 kakak laki-laki, adalah orang-orang dari klan Yinsa. Dalam keluarga Yuang, Yuanju memiliki saluran yang sangat sedikit. Tidak peduli siapa itu adalah obat ajaib tingkat atas. Karena kamu bertemu dengannya, kamu tidak dapat melewatkannya. Ambil tangan dan kelilingi. Seorang pemuda Yuang minum, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Pria ini adalah Yuan Jiuji dan Yuan Baji, 5 bersaudara mereka bernama Yuan Wuji. Atas perintah Yuan Wuji, semua Yuan Buangzu yang ada di tempat kejadian mengambil tindakan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menjadi lebih lama dengan cepat. Mereka terjalin di udara, membentuk jaringan langit dan bumi, dan menuju obat tingkat atas. Ramuan tingkat sumber segera mengubah arahnya dan bergegas ke arah lain, tetapi ke arah itu, sejumlah besar berkas cahaya segera muncul. Lebih dari 3.000 orang cahaya bekerja sama untuk menghalangi langit dan matahari, menutupi area yang luas sepenuhnya. Tidak peduli ke arah mana obat tingkat sumber mengalir, itu tidak akan membantu. Ramuan tingkat sumber ini milik keluarga Yinsa dan keluarga Yuang. Minggir. Raja Hantu minum dan mengibarkan bendera hitam. 9 hantu ganas menyerbu orang-orang dari keluarga Yuang untuk memecahkan jaring cahaya dan rambut. Di saat yang sama, Raja Hantu juga melakukan serangan yang mengerikan. Namun, saat ini, 2 lampu dan bayangan menyala dan 2 sosok muncul di depan Raja Hantu dan Raja Hantu. Tubuh mereka seperti cahaya, dan mereka memainkan lebih dari 10 sinar secara terus-menerus, yang memblokir serangan Raja Hantu dan Raja Hantu. Itu adalah Yuan Wuji, dan yang lainnya adalah Yuan Liuji. Ada 9 anak di keluarga Yuang, yang satu lebih jahat dari yang lain, dan yang lainnya lebih kuat dari yang lain. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang luar biasa. Secara relatif, bakat dari 3 yang terakhir adalah yang terburuk.
Ramuan tingkat sumber, karena telah datang kepada kami, itu milik kami. Kalian berdua, silakan kembali. Yuan Wuji mencibir. Singkirkan kentut kerenmu, Yuan Wuji, minggir. Raja Hantu meraung, mengibarkan bendera hitam dan melancarkan serangan yang mengerikan, tetapi mereka semua dihadang oleh Yuan Wuji. Di sisi lain, Raja Hantu juga dihadang oleh Yuan Liuji. Tidak, jika terus seperti ini, ramuan tingkat sumber akan jatuh ke tangan klan Yuan Wang. Wajah Luming tenggelam. Tidak peduli itu obat tingkat sumber, bukan itu yang ingin dia lihat. Sua. Luming dan Pao Pao diam-diam muncul tidak jauh dari Tian Wodiwang, dan kemudian berlari dengan gaya menghancurkan langit, berjuang untuk melepaskan tembakan. Tombak besar meledak dan menusuk rambut yang terjalin. Ledakan. Rambut balok itu bergetar hebat, lalu pecah satu persatu, dan akhirnya pecah menjadi celah besar. Salah arah. Melalui celah tersebut, Luming dapat melihat bahwa ramuan tingkat sumber berada di arah lain, bukan di sisi ini. Jauh sekali. Sudah terlambat untuk mengambil kesempatan untuk menerobos celah. Hanya ketika celah dibuka di dekat eliksir tingkat sumber dapat keluar dengan cepat. Namun, kepindahan Luming diketahui oleh orang-orang dari keluarga Yuan Wang. Ini Luming. Sialan, atur pertempuran, bunuh dia untukku. Yuan Baji dan Yuan Jiuji meraung satu demi satu. Tiba-tiba, sosok klan Yuan Wang muncul, dan dua susunan serangan gabungan 21 orang disiapkan. Pedang, ditebas pada Luming. Sua. Dengan kekuatan ruang dan waktu, gelembung itu menyelimuti Luming. Dalam sekejap, ia pergi jauh dan muncul di sisi lain. Sisi ini tidak jauh dari obat tingkat sumber. Ledakan. Luming menikam tembakan lain, menikam sinar dan dinding pertahanan yang terjalin dengan rambut, dan menikam lubang besar di tempat ini. Ramuan tingkat sumber di dalam, raih peluang dan bergegas keluar. Gelembung, lakukan. Luming banyak minum. Saat ini saat yang tepat untuk membiarkan Pao Pao mengambil ramuan tingkat sumber ini dengan kekuatan ruang dan waktu. Berikan padaku. Tidak, hati-hati. Bubble tiba-tiba minum. Dengan satu pisau dan satu pedang, dia memotong Luming dari sisi kiri dan kanan, yang menakutkan. Ini adalah susunan serangan 21 orang dari klan Yuan Wang. Susunan serangan 21 orang dari klan Yuan Wang sangat kuat. Tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Ini terkait dengan sifat khusus keluarga Yuan Wang. Sulit untuk memperluas kekuatan waktu dan ruang gelembung untuk menangkap ramuan tingkat sumber. Ramuan tingkat sumber mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju jarak dengan cepat. Luming, di sisi lain, menggunakan gaya Hong Huang dan gaya menghancurkan langit untuk memblokir dua jenis susunan serangan gabungan dari satu pedang dan satu pedang. Pergi. Luming minum rendah. Pada saat ini, gelembung dengan Luming berkedip, menghilang dari tempat asalnya, muncul ribuan mil jauhnya, dan bergegas menuju obat tingkat sumber. Mengejar. Itu Luming, mencari kematian. Hantu Raja Jahat, Yuan Wuji dan yang lainnya mengaum, berhenti berkelahi satu demi satu, dan bergegas ke ramuan tingkat Luming dan Yuan. Luming menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dan dengan bantuan gelembung, kecepatannya bahkan lebih menakjubkan, melebihi Raja Hantu dan yang lainnya, dan bahkan ramuan tingkat sumber. Jarak antara dia dan eliksir level sumber semakin dekat. Tidak akan lama sebelum kita bisa mengejar ketinggalan. Pada saat ini, perubahan mendadak, di depan obat tingkat sumber, sebuah topeng tiba-tiba muncul, menghadap penutup kepala obat tingkat sumber di masa lalu. Ini adalah semangkuk besar perisai cahaya. Ini transparan dan besar. Tiba-tiba muncul dari depan. Sudah terlambat untuk menghindari obat tingkat sumber. Dengan keras, ramuan tingkat sumber diselimuti perisai cahaya ini. Ramuan tingkat sumber bertabrakan dengan perisai cahaya, dan perisai cahaya tidak bergerak. Meskipun kecepatan eliksir level sumber sangat luar biasa, kekuatan serangannya sangat umum, yang tidak berbanding lurus dengan kecepatannya. Setelah topeng menutupi obat tingkat sumber, itu bergetar sedikit dan ingin terbang menjauh. Gelembung memainkan kekuatan ruang dan waktu, ingin mengendalikan topeng, tetapi topeng kejut, menghancurkan kekuatan ruang dan waktu. Ledakan. Luming menepuknya dengan satu tangan, dan sebuah tangan besar terbentuk, seperti gunung. Dia menekan perisai cahaya, yang membuat perisai cahaya sulit untuk terbang. Saat berikutnya, bayangan muncul di atas topeng. Ya, keabadian. 4910. Keabadian Ye muncul di atas topeng. Jelas, topeng itu dibuat oleh keabadian Ye. Aku tidak tahu apakah kamu yang abadi ada di depan, atau apakah dia telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Melihat kamu abadi, Luming bahkan tidak memikirkannya. Itu adalah tembakan. Wah,
Tombak tajam menembus kehampaan dan menikam yang abadi. Kecepatannya luar biasa. Ya keabadian, aku harus melawan. Dia memotong dengan satu pedang, dan lingkaran bintang muncul di kehampaan. Ketika mereka bertabrakan dengan tombak, mereka pecah dan membentuk kekuatan penghancur. Tombak Luming diblokir, dan senjata Ares berdengung. Tubuh abadi Ye juga terkejut, dan dia mundur beberapa langkah. Luming melangkah di udara untuk membunuh Ye yang abadi. Dengan satu tangan, sebuah benua terbentuk. Pedang surga dan manusia, penghancuran yang. Kamu abadi terus menggunakan keterampilan sumbernya. Matahari besar muncul dan cahaya pedang tak berujung muncul. Dia menembus kehampaan dan bertarung melawan gaya boros Luming. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak cahaya pedang, menusuk Luming dan gelembung. Bubble, kamu pertama kali masuk ke Hong Huangji. Luming mendesak Hong Huangjie, dan segera setelah sosok gelembung itu berkedip, dia kabur ke Hong Huangjie. Meskipun gelembung tersebut telah mencapai tingkat ke-9 dewa, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia masih memiliki celah yang sangat besar dibandingkan dengan keberadaan Ye yang abadi. Dalam menghadapi serangan Ye Immortal, itu tidak bisa berhenti sama sekali, dan membutuhkan gangguan dan perlindungan Luming. Luming tidak punya waktu untuk terganggu ketika dia dihadapkan dengan pria kuat di level yang sama, seperti keabadian. Oleh karena itu, membiarkan gelembung masuk ke Hong Huangji adalah pilihan terbaik. Saat Pao Pao memasuki Hong Huangji, Luming mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Ye Immortal. Lihat, di belakang Raja Hantu, dan Yuan 6 Tiang, Yuan 5 Tiang akan tiba. Baik Luming dan kamu yang abadi cemas. Ketika orang-orang itu tiba, Luming dan kamu yang abadi tidak akan pernah mendapatkan obat tingkat sumber. Pada saat ini, kamu yang abadi tiba-tiba minum, Luming, kamu tidak menginginkan kepala temanmu. Begitu suaranya turun, dia melambaikan tangannya dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin pasukan yang menyerang lebih dari 10 kepala. Jika dipukul, bisa dibayangkan kepala ini akan pecah. Itu mereka. Melihat 10 kepala ini, Luming terkejut. Luming mengenal ke-10 pria ini, dan mereka jelas lebih dari selusin penguasa tentara surga. Beberapa dari mereka sangat akrab dengan Luming. Sebelumnya, ketika Luming dan pasukan pemusnahan berpisah, orang-orang ini masih hidup. Hanya ada satu penjelasan. Setelah Luming pergi, orang-orang yang menghancurkan pasukan surgawi bertemu dengan Ye yang abadi. Dengan kekuatan tempur abadi Ye, dia bertemu dengan pasukan penghancur surga. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Luming bergegas keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju 10 kepala. Pada saat yang sama, dia mengayunkan senjata Ares dan menusuk lebih dari 10 tombak untuk mengalahkan kekuatan tempur abadi Ye. Kemudian, dengan kekuatan tabu, dia meraih 10 kepala di tangannya. Itu benar, tidak salah. Ini menunjukkan bahwa pasukan pemusnah benar-benar bertemu dengan yang abadi. Dengan lebih dari 10 kepala, dia mengalihkan perhatian Luming. Segera setelah kamu yang abadi mengambil topengnya, itu menyusut dengan cepat dan dikumpulkan oleh kamu yang abadi, termasuk obat tingkat sumber. Setelah menerima ramuan tingkat asal, kamu yang abadi tidak terus bergerak, tetapi mundur dengan cepat. Kamu abadi, jangan pergi. Luming meraung dan dengan cepat mengejarnya. Luming, jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini dan pergi mengumpulkan mayat untuk pembasmi. Ya, seringnya abadi. Wajah Luming jelek dan hatinya tenggelam. Benarkah mereka yang menghancurkan bala tentara surga telah dihancurkan oleh Tuhan? Wah! Mengaum. Di belakang, beberapa serangan mengerikan datang ke arah Luming. Itu adalah Raja Hantu, Yuan Wuji, Yuan Liuji, dan seterusnya. Ketika mereka mendekat, mereka baru saja menembak. Tidak peduli apakah Luming mendapatkan obat tingkat sumber atau tidak, Luming ada dalam daftar yang harus mereka bunuh. Saat kamu melihat Luming, kamu bisa melakukannya. 4 yang terakhir semuanya adalah orang kuat yang mengerikan. Mereka setingkat dengan Luming. Mereka menyerang bersama. Meski jaraknya jauh, Luming tidak berani gegabah dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Bum-bum. Setelah raungan, tubuh Luming bergetar hebat dan meledak. Bahkan jika ada ramuan tingkat sumber tingkat atas untuk dilawan, Luming merasakan ki dan darah di tubuhnya melonjak. Berikan Luming ini padaku. Kamu bisa mencari ramuan tingkat sumber. Yuan Wuji vs Yuan Liuji Dao. Yuan Liuji mengangguk dan mengejar Ye abadi. Yuan Wuji terus menyerang Luming. Raja Guisa dan Raja Mingxia saling memandang. Kemudian, Raja Mingxia terus mengejar Ye abadi, sementara Raja Guisa membunuh Luming. Luming membunuh banyak bawahan Raja Hantu dan mematahkan susunan serangan gabungan 21 orang. Raja Hantu sangat ingin membunuh Luming.
Selama kamu membunuh Luming, kamu bisa mendapatkan kembali pembawa susunan serangan gabungan Luming, dan susunan serangan gabungan 21 orangnya dapat ditingkatkan. Itu sebabnya dia meninggalkan Ye Immortal dan melancarkan serangan terhadap Luming. Luming tidak menyukai perang, tetapi menggunakan metode tubuhnya dan mundur ke arah lain. Luming tahu bahwa dalam situasi ini, terlalu sulit untuk mengambil ramuan tingkat sumber dari yang abadi. Terlebih lagi, pikirannya penuh dengan hal-hal tentang pasukan pemusnah. Pasti pasukan pemusnah akan bertemu denganmu yang abadi, tapi ada apa? Apakah Singa, Tang Jian, Gu Changfeng, dan lainnya juga mati di tangan Ye Immortal? Sekarang Luming hanya ingin menyingkirkan Raja Yuan Wuji dan Ningxia, lalu menjelajahi situasi penghancuran tentara surgawi. Namun, tidak mudah bagi dua sosok dengan level yang sama untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Akhirnya, Luming mengambil langkah Raja Neraka dan terbang keluar dari pengepungan Raja Neraka dan 5 kutub dinasti Yuan dengan bantuan kekuatan Raja Neraka. Namun, Luming juga membayar harganya. Dia memuntahkan beberapa suap darah di mulutnya dan menderita banyak trauma. Lagi pula, dalam menghadapi keberadaan level Master Dewa yang tak terkalahkan, bahkan jika ada prajurit dewa tingkat atas untuk melindungi tubuh, sulit untuk memblokir semua kekuatan. Namun, mudah untuk keluar dari pengepungan. Gelembung muncul dalam waktu dari Hong Huangji dan menyelimuti Luming dengan kekuatan ruang dan waktu, yang membuat kecepatan Luming melonjak, melampaui 5 kutub dinasti Yuan dan Raja Neraka. Setelah beberapa saat, Luming berhasil menyingkirkan 5 kutub dinasti Yuan dan Raja Mingxia, dan sampai di tempat yang relatif jauh. Luming dan Pao Pao memasuki ring Hong Huang, dan memberitahu situasi abadi yang mungkin dihadapi pasukan pemusnahan. Jun pucat. Di antara orang-orang, Tang Jun adalah orang yang memiliki hubungan terdalam dengan pasukan penghancur surga. Meskipun Xian Yanxing bereinkarnasi, kepribadian ingatannya sebagian besar adalah Xian Yanxing. Meskipun dia memiliki ingatan yang sama, dia masih berbeda dari Tang Jun dalam hal emosi. Jangan panik, apa yang kamu katakan abadi mungkin tidak benar. Mungkin dia telah bertemu dengan beberapa orang, tetapi tidak semuanya. Mungkin kamu yang abadi hanya membunuh selusin orang. Iblis tulang terhibur. 4911. Meskipun kata-kata Bond Demon masuk akal, hati orang masih berat. Kekuatan bertarung kamu yang abadi terlalu kuat. Dia sudah berada di level dewa-dewa yang tak terkalahkan. Master tingkat Raja Surga yang paling kuat benar-benar rentan di depannya. Meskipun ada banyak pembasmi dan iblis, para ahli top tidak ada di negara bagian. Misalnya, cedera serius Gu Changfeng tidak kunjung sembuh. Zixuan, bagaimanapun, mengalami kesulitan dalam menyatu dengan kristal darah leluhur iblis, dan hasilnya sendiri tidak dapat diprediksi. Mereka tidak memiliki susunan serangan gabungan, jadi mereka sangat beruntung bagi yang abadi. Pulang saja dan lihat apa yang terjadi. Lu Mingdao. Ya, belum terlambat. Mari kita mulai sekarang juga. Tang Jundao. Tunggu sebentar, kurasa kita semua tidak perlu kembali. Cara iblis tulang. Apa yang kamu katakan? Tang Jun menatap Bond Demon. Kebetulan tentara pembasmi bertemu dengan keabadianmu. Bahkan jika kita buru-buru kembali sekarang, itu tidak akan membantu. Tujuan kita buru-buru kembali adalah untuk memastikan keselamatan mereka. Dengan cara ini, tidak perlu begitu banyak orang untuk kembali bersama, hanya satu orang untuk kembali dan menjelajahi situasinya. Cara iblis tulang. Mata Luming berbinar. Dia setuju dengan usulan Bond Demon. Sekarang adalah saat kritis bagi kerajaan abadi Zixiao. 9 arteri vital dapat runtuh kapan saja, dan susunan kota kuno itu dapat runtuh kapan saja. Begitu kamu melewatkannya, kamu kehilangan kesempatan melawan langit. Yang paling penting adalah mereka semua bergegas kembali. Itu benar-benar tidak membantu. Apa yang telah terjadi sulit untuk diubah. Yah, aku akan kembali dan melihat-lihat. Dengan kecepatanku, aku bisa segera bola-balik. Jalan gelembung. Nah gitu dong, Bubble. Harus hati-hati. Akhirnya, Luming mengangguk. Kekuatan Bubble untuk mengontrol ruang dan waktu lebih cepat darinya dalam hal kecepatan. Apalagi, sama sekali tidak ada orang yang bisa mengendalikan ruang dan waktu serta melindungi kehidupan. Bahkan jika dia bertemu musuh yang kuat, dia bisa mundur dengan tenang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang hadir lebih cocok daripada gelembung. Kalau begitu aku akan pergi. Suara gelembung baru saja terdengar, bentuk tubuh telah menghilang tanpa bekas. Kita bisa menunggu kabar terdekat. Aku yakin mereka beruntung dan akan baik-baik saja. Luming menghibur orang-orang. Kemudian mereka pergi dari sini dan datang ke pembuluh darah lain. Di bawah pulau, terdapat 9 pembuluh darah Qi, yang tidak dapat ditempati oleh semua makhluk area terlarang.
Hanya beberapa makhluk area terlarang yang didistribusikan di pembuluh darah Qi ini, yang merupakan Changming People. Luming tidak memulai, agar tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka membuat area tersembunyi di dekatnya dan menunggu. Sejujurnya, cahaya ilahi dari 9 saluran tidak terlalu kuat sekarang. Jika Luming dan teman-temannya mengandalkan baju besi yang disempurnakan oleh Dan dan Pau Pau, mereka harus lebih berhati-hati dan bisa masuk. Tapi mereka tidak berani. Karena aku takut pada binatang buas di udara. Meskipun mereka berspekulasi bahwa susunan kota kuno terus-menerus menyerap energi dari 9 pembuluh darah Qi dan cahaya ilahi gua, akan sulit untuk memadatkan binatang dewa gua di pembuluh darah Qi. Tapi mereka tidak yakin. Jika ada binatang gua di atmosfer, mereka semua akan hancur. Untuk berjaga-jaga, tunggu saja. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang tinggal di daerah terlarang. Pakar top tidak berani masuk, tapi terus menunggu. Apa yang tidak diketahui Luming adalah bahwa ada badai yang sedang terjadi di pulau itu saat ini. Pencetus badai ini adalah klan Yuan Wang. Para pemimpin Yuan Buangzu, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Yuan Qiji, Yuan Baji dan Yuan Jiuji, mengirim pesan ke klan Changming dan klan Yinsa pada saat bersamaan, mengundang mereka untuk membahas sebuah peristiwa besar. Di dekat nadi Qi tertentu, orang kuat Yuan Wang, Yinsa, dan Changming berkumpul pada saat yang bersamaan. Yuan Wuji, Yuan Liuji, kamu bilang untuk membahas acara besar. Sekarang kamu bisa bilang, ada apa? Di klan Yinsa, Raja Hantu bertanya, melihat kelima dan 6 tiang dinasti Yuan. Belum lama ini, Yuan Wuji dan Yuan Liuji bersaing satu sama lain untuk obat dewa tingkat atas. Jika mereka tidak bersaing untuk itu, sekolah lain akan gagal, dan obat ilahi tingkat sumber akan jatuh ke tangan yang abadi. Sungguh aneh, wajah Raja Hantu akan lebih baik. Di sisi Raja Hantu-Hantu, wajah Raja Hantu juga tidak cantik. Di sisi lain, ada orang berkebangsaan Changming. Orang-orang yang dipimpin oleh kebangsaan Changming juga masih sangat muda. 2 pria muda dan seorang wanita muda. Ketiganya adalah pangeran dan putri dari klan Changming, dengan status luar biasa. Mereka cukup tertarik melihat klan Yuan Buang dan klan Yinsa, sepertinya mereka menginginkan perang antara kedua ras tersebut. Kamu di sini untuk membunuh seorang pria. Jalan dingin Yuan Wuji. Hahaha. Ketika Raja Hantu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, dan air matanya hampir meledak. Membunuh seorang pria. Konyol bagimu untuk memanggil kami bertiga bersama, Yuan Wuji. Raja Hantu tertawa. Aku penasaran, siapa yang ingin kau bunuh? Di klan Changming, seorang pemuda melihat jalan Wuji dari dinasti Yuan. Pria ini adalah seorang pangeran dari klan Changming, yang dikenal sebagai Pangeran Changluo. Luming. Suara acuh tak acuh Yuan Wuji terdengar. Tawa hantu-hantu raja tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi suram. Luming adalah orang yang menghancurkan pasukan surgawi, tetapi dia sangat berbakat dengan kejahatan. Sekarang dia hanyalah kultivasi 9 kali lipat dari dewa, dan dia memiliki kekuatan bertarung dari dewa yang tak terkalahkan. Begitu dia mencapai puncak ya Tuhan, tidak ada dari kita yang akan menjadi lawannya. Kedepan, dia akan mematahkan asalnya, atau bahkan menjadi lebih kuat. Dia akan menjadi bencana bagi semua suku kita. Orang seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Yuan Wuji melanjutkan. Aku setuju bahwa Luming benar-benar ingin menyingkirkannya agar tidak menjadi bencana. Raja Hantu-Hantu mengangguk, pada titik ini, dia dan sudut pandang Yuan Wuji. Apakah Tuan Dewa Jieshong memiliki kekuatan bertarung dari dewa-dewa yang tak terkalahkan? Bagaimana mungkin? Apa asal-usulnya? Ketenangan di wajah Pangeran Changluo menghilang, menunjukkan ekspresi takjub. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah tubuh tabu dan kekuatan yang mengendalikan tabu, tapi aku belum pernah mendengar tentang tubuh tabu dan kekuatan tabu. Yuan Wuji menggelengkan kepalanya. Ini, Raja Hantu Jahat dan lainnya, keraguan yang sama. Karena dalam 1 abad terakhir, kita belum pernah mendengar tentang tubuh dan kekuatan tabu. Pangeran Changluo juga penuh keraguan. Luming, tentu saja, ingin menyingkirkannya, tapi bagaimana? Pria ini sangat licik. Begitu dia bersembunyi, sulit menemukannya. Selain itu, ada seorang master yang mengendalikan kekuatan ruang dan waktu di sekitarnya. Itu sangat sulit untuk berurusan dengannya. Kecuali ada 3 dewa yang tak terkalahkan pada saat yang sama, kita dapat menghentikannya. Kita hanya dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana kita bisa menemukannya? Raja Hantu mengajukan pertanyaan. Yuan Wuji dan Yuan Liuji juga menunjukkan warna meditasi. Memang, pertama-tama, bagaimana menemukan Luming? Jika Luming tidak muncul, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki, mereka tidak dapat membantunya. Aku punya cara. Saat itu, suara yang jelas datang dari kehampaan di kejauhan.
4912. Dalam kehampaan, sesosok datang dari langit, putih, bantalan luar biasa, mata mengandung warna perubahan. Ya, keabadian. Itu abadi. Bum-bum. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan keluar. Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Hantu dan Raja Hantu, Del. Dipenuhi dengan energi yang mengerikan dan peluang pembunuhan. Semua nafas mengunci keabadian Ye. Hanya orang berkebangsaan Changming yang acuh tak acuh. Abadi, beraninya kamu datang ke sini sendirian. Aku mencari kematian. Raja Hantu-Hantu minum dan menunjukkan warna ganasnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat Yin. Dia bisa melakukannya kapan saja. Aku di sini bukan untuk bekerja denganmu, tetapi untuk berbicara tentang kerja sama denganmu. Kamu abadi berbicara dengan lemah dan wajahnya tenang. Bicara tentang kerja sama. Pertama serahkan obat tingkat atas, lalu berlutut dan akui kesalahanmu, lalu bicara tentang kerja sama. Hantu-hantu Raja cara ganas. Aku punya cara untuk mendapatkan Luming. Jika kamu ingin membunuh Luming, bekerja samalah denganku. Jika kamu tidak ingin membunuh Luming, lakukanlah. Kamu mungkin tidak dapat menahanku. Kamu abadi tetap di kejauhan, tidak dekat, dan sepertinya siap mundur kapan saja. Apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk mendapatkan Luming? Dan mengapa kami harus mempercayaimu? Tanya Raja Hantu, lebih tenang dari Raja Hantu. Jika aku tidak punya pilihan, aku tidak akan datang. Kamu abadi melanjutkan sambil tersenyum, pertanyaan terakhir, karena Luming adalah tubuh tabu, dan tubuh tabu, baik untukku atau untukmu, adalah bencana besar, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka yang di atas. Sumber. Haha, dilebih-lebihkan, kekuatan tabu, yang belum pernah kudengar, begitu kuat. Sekarang ini adalah malapetaka yang asli. Jika bukan karena malapetaka yang asli, yang kuat dari keluarga kita akan menekan Luming dengan satu tangan selama beberapa menit. Hantu Raja jahat meremehkan cibiran. Disitulah kamu tidak tahu tentang tubuh tabu. Aku beritahu kamu, kekuatan tabu yang dikendalikan oleh tubuh tabu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Kamu cara abadi. Apa? Kekuatan alam semesta. Apakah itu Raja Hantu, Yuan Wuji, Yuan Liuji, atau bahkan Pangeran Changluo? Mereka semua terkejut, dan wajah mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Ya, kekuatan alam semesta itu sendiri, juga memiliki kehendak, tetapi secara umum, tidak mungkin memberikan kekuatan alam semesta, karena itu sangat merugikan alam semesta itu sendiri, tetapi ketika alam semesta terkikis hebat, itu belum tentu. Kekuatan tabu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Kalian bertiga, serta Tianren kita, bukanlah orang-orang dari alam semesta yang kosong. Mereka akan ditekan oleh alam semesta. Semakin kuat kekuatan alam semesta, semakin lebih besar penindasan pada kami. Sekarang, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan Luming adalah bencana besar? Yah menjelaskan. Begitulah. Kekuatan tabu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta. Kita tidak bisa mempertahankannya, apalagi menyimpannya. Kita harus menyingkirkannya. Yuan 5 bahasa yang sangat rendah, di mata menyebarkan peluang pembunuhan yang intens. Ya, jika kita ingin mencapai tujuan kita, kekuatan alam semesta harus dihilangkan. Raja Hantu juga membuka jalan. Memang, pria ini tidak bisa tinggal. Pangeran Changluo juga berbicara dengannya. Jadi, Luming adalah musuh kita bersama, dan tujuan kita sama. Sekarang kita bekerja sama, apa masalahnya? Kamu cara abadi. Tentu saja, kerjasama itu baik-baik saja. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memimpin Luming keluar? Jalan Yuan Wuji. Ketika aku bertemu Luming sebelumnya, aku membuang lebih dari 10 kepala, semuanya dari tentara anti-Jepang. Sekarang Luming pasti ingin tahu nasib orang lain dari tentara anti-Jepang. Aku pikir dia pasti mau temukan aku sekarang. Sekarang, selama aku mengirim pesan ke seluruh pulau tentang pertempuran Luming, jika dia ingin tahu apa yang akan terjadi pada semua orang dari pasukan pemusnahan, dia hanya bisa berjanji untuk bertarung denganku. Kamu cara abadi. Mata orang lain menyala. Kalau begitu, kita bisa bergandengan tangan untuk membunuh Luming di tanah tempat kamu bertarung. Dia menambahkan. Tidak cukup. Kamu yang abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang yang bisa mendapatkan kekuatan alam semesta adalah orang yang diberkahi dengan keberuntungan Ki. Orang seperti ini memiliki keberuntungan Ki yang besar dan sangat sulit untuk dibunuh. Oleh karena itu, untuk memastikannya, ini adalah lebih baik mengatur larik tingkat sumber. Aku yakin tidak sulit untuk mengatur larik tingkat sumber sederhana dengan informasi orang dalam dari semua kebangsaan kamu. Keluarga kami telah membawa beberapa tulang yang kuat di lingkungan asli. Tidak sulit untuk meletakkan susunan tingkat sumber sederhana berdasarkan tulang yang kuat di lingkungan asli. Hanya butuh waktu. Jalan Yuan Wuji.
Kami juga memiliki beberapa tulang asal kami, yang dapat digunakan bersama. Kecepatan susunan-susunan akan sangat meningkat. Kami juga bisa membantu. Raja Mingxia dan Pangeran Changluo berbicara satu demi satu. Baiklah, kalau begitu kita akan memperbaiki lokasinya. Kamu abadi. Segera, mereka mulai membahas detailnya. 3 hari telah berlalu sejak gelembung itu pergi. Luming dan yang lainnya, bersembunyi di susunan tersembunyi, berlatih dengan nyaman. Luming. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit, seperti guntur, dan menyebar ke seluruh dunia. Itu, suara abadi. Luming dan yang lainnya, melihat koagulasi, mau tidak mau melihat ke langit. Dengan mata Luming, jika tidak ada penghalang, mereka dapat melihat ratusan juta mil jauhnya. Jadi, mereka melihat, di langit, ada sosok yang mengambang, itu adalah kamu yang abadi. Luming, aku tahu kamu bisa mendengarnya. Yang abadi membuka mulutnya, dan suara itu berlanjut. Dengan kultivasi dewa yang abadi berdiri di ketinggian, suaranya dapat didengar di seluruh pulau. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang kelangsungan hidup anggota lain dari pasukan pemusnahan? Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memenangkan pertempuran di 300.000 li timur laut kota kuno, aku akan memberitahumu tentang tentara pemusnah. Ingat, waktunya setelah 3 hari. Ketika kamu yang abadi selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dari langit. Kamu yang abadi mengambil inisiatif untuk melawan Luming. Aneh, aku khawatir itu curang. Xian Yanxing berkata dengan wajah serius. Kamu yang abadi sepertinya datang ke pulau ini sendirian. Apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Jalan dandan. Jika kamu takut, kamu takut. Dia bekerja sama dengan makhluk di area terlarang. Xian Yanxing masih khawatir. Kamu keabadian merampok obat ilahi tingkat atas dari makhluk area terlarang. Bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama lain ketika mereka memiliki permusuhan yang besar? Dan memiliki pendapat yang berbeda. Terlalu aneh untuk diganggu. Lalu dia memandang Luming, Luming, bagaimana menurutmu? Pergi, masih ingin pergi, bagaimanapun, ingin siap, dan ingin kamu menyerahkan lagi. Luming Dao mengatakan rencananya lagi, dan kemudian mulai mengatur. 3 hari kemudian, Luming berangkat sendirian dan menuju 300.000 li timur laut kota kuno. Luming tahu bahwa ada sebuah gunung besar, yang merupakan tempat perjanjian itu. Namun, Luming belum setengah jalan ketika dia dihentikan oleh satu orang. Seorang anggota klan Changming. 4913. Bukan hanya klan Changming, tapi juga wanita. Wanita ini sedikit berbeda dari orang Changming lainnya. Ada banyak sisik di wajah orang Changming lainnya. Namun, wanita ini hanya memiliki sedikit sisik ungu di tengah alisnya. Bahannya cekung dan cembung, dan penampilannya cantik. Dengan bantuan timbangan, dia memiliki gaya yang lebih eksotis. Luming berhenti, senjata ares muncul di tangannya, dan tubuhnya penuh dengan nafas yang kuat. Luming, jangan gugup. Aku di sini bukan untuk melawanmu. Kamu seharusnya menemukan bahwa aku satu-satunya di sekitar sini. Jika aku melawanmu, aku tidak akan datang ke sini sendirian. Wanita berkebangsaan Changming itu berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu kau menghalangi jalanku? Luming berkata dengan suara dingin. Aku menyelamatkan hidupmu. Seorang wanita muda berkebangsaan Chang. Menyelamatkan hidupku. Haha, itu konyol. Kau Changming orang ingin mencabik-cabikku. Luming mencibir. Yang lain adalah yang lain, aku adalah aku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Chang Xian. Yang lain memanggil aku Putri Chang Xian. Wanita muda. Wanita ini, salah satu dari 3 pemimpin muda klan Changming, tidak berada di bawah Pangeran Changluo dalam hal identitas. Dia juga pernah berpartisipasi dalam pertemuan 3 klan sebelumnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Luming berkata dengan suara yang dalam. Aku dapat memberitahu kamu sedikit bahwa keterlibatan kamu yang abadi untuk melawan kamu hanyalah jebakan. Faktanya, kamu yang abadi telah bekerja sama dengan Yuang Wang, Yinsa dan Changming. Di tempat kamu terlibat untuk bertarung, dia telah meletakkan level sumber arai dengan kerangka asli. Setelah kamu pergi, kamu akan terjebak dalam arai tingkat sumber. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu pasti akan mati jika kamu masuk ke arai tingkat sumber. Kata Chang Xian. Kamu keabadian sebenarnya bekerja sama dengan 3 area terlarang. Wajah Luming tiba-tiba berubah, sungguh sulit dipercaya. Belum lama ini, kamu yang abadi mengambil obat ilahi tingkat atas dari keluarga Yuang Wang dan Yinsa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa keluarga Yuang Wang dan Yinsa ingin membunuh kamu yang abadi. Apakah mereka akan bekerja sama dengannya? Apa isinya yang dia tidak tahu? Ada banyak hal yang terlibat dalam hal ini.
Aku tidak dapat menjelaskannya untuk sementara waktu, tetapi kerjasama mereka benar-benar benar. Kata Chang Xian. Mengapa kamu mengatakan itu padaku? Apa yang baik untukmu? Lu Mingdao. Dia tidak akan mempercayai Putri Chang Xian dengan mudah. Tentu saja, aku tidak akan memberitahumu ini dengan sia-sia, karena jika aku ingin bekerja sama denganmu, kamu harus berjanji padaku suatu syarat. Kata Chang Xian. Sepertinya apa yang baru saja aku katakan tidak cukup untuk membuatku menjanjikan syarat. Lu Mingdao. Itu tidak cukup. Aku beritahu kamu, susunan yang didasarkan pada tulang yang kuat di lingkungan asli sangat misterius dan mencakup jangkauan yang sangat luas. Bahkan jika kamu telah mempersiapkannya, sulit untuk dilawan. Namun, beberapa dari tulang asli dalam arai diberikan oleh aku. Aku punya cara untuk mengganggu arai dan membuatnya tidak berfungsi. Apakah itu cukup? Putri Chang Daoxian. Oh, syarat apa yang kamu ingin aku janjikan? Jika terlalu banyak, tidak apa-apa untuk tidak bekerja sama. Lu Mingdao. Dia pergi ke sini terutama untuk mengetahui situasi spesifik pasukan penghancur surga dari Yang Abadi. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Ye Immortality bekerja sama dengan 3 area terlarang dan mengatur arai level sumber. Ketika dia pergi, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia mungkin tidak pergi, dan dia bisa menunggu penyelidikan gelembung kembali. Tentu saja, jika faktor risikonya kecil, bukan tidak mungkin untuk pergi. Misalnya, apa yang dikatakan Putri Chang Xian memang benar. Itu bisa membuat area level sumber tidak berfungsi. Jangan khawatir, kondisiku sangat sederhana. Di Gua Zixiao ini, kamu hanya perlu berjanji untuk membantuku sekali. Kata Chang Xian. Tidak apa-apa untuk membantumu sekali. Lu Ming mengangguk, hanya untuk membantu sekali dalam bahaya, sebagian besar retret tepat waktu. Kamu dan aku belum mencapai alam kultivasi asli, dan masih terikat oleh sumpah asli. Bagaimana kalau kita semua bersumpah dengan asal-usul kehidupan kita sendiri? Kata Chang Xian. Ya. Lu Ming mengangguk. Segera, keduanya bersumpah hidup mereka sendiri. Mereka lega. Sebelum pergi, Putri Chang Xian menunjukkan senyum penuh arti. Mengapa senyum wanita ini memberiku perasaan yang akrab, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya. Melihat sosok Putri Chang Xian yang menghilang, Lu Ming sedikit mengernyit. Tapi dia yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu Putri Chang Xian. Mengapa dia merasa seperti ini? Apakah dia bertemu terlalu banyak wanita cantik? Wanita cantik memiliki perasaan yang sama. Lu Ming menggelengkan kepalanya ke tempat dia pergi dan terus bertarung. Saat pertempuran semakin dekat, tubuh Lu Ming tiba-tiba bersinar dan dipenuhi rune. Kemudian Lu Ming yang lain terpisah dari tubuh Lu Ming. Ini adalah backhand Lu Ming. Setetes darah Lu Ming dikombinasikan dengan arai untuk menyempurnakan subtubuh, meskipun bukan kekuatan Lu Ming, tetapi memiliki nafas yang sama dengan Lu Ming. Cara seperti itu telah digunakan sebelumnya. Formasi Lu Ming terpecah dan terus menuju ke tempat pertunangan, sementara tubuh asli Lu Ming menghilang dari tempat semula. Lu Ming pergi ke udara, menyembunyikan tubuhnya, dan pergi ke tempat pertunangan. Dari jauh, kamu bisa melihat puncaknya. Di atas puncak, sesosok berdiri di udara, yang abadi. Arai dibagi menjadi 2 bagian, langsung melangkah menuju puncak. Kamu abadi, apa yang terjadi pada mereka yang menghancurkan tentara surga? Arai dibagi menjadi 2 bagian. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan datang. Ini sangat bagus. Ayo kirim kamu ke jalan dan berkumpul dengan orang-orang dari pasukan pemusnahan. Kamu menyeringai abadi, dan sosoknya tiba-tiba mundur dengan cepat. Setelah kamu keabadian mundur tiba-tiba, nafas teror pecah di sekitar gunung, dan kemudian potongan tulang berterbangan dari sekitar gunung. Tulang-tulang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang seperti tulang lengan, ada yang seperti tulang rusuk, dan ada yang seperti tulang kaki. Setiap tulang memancarkan kekuatan asli yang kuat, dan rune yang tak terhitung jumlahnya meresap, menghubungkan kekuatan tulang-tulang ini, membentuk susunan yang besar. Lu Ming diselimuti oleh susunan yang luar biasa ini. Kamu abadi, kamu memintaku untuk bertarung, itu adalah pertempuran perjanjian. Formasi Lu Ming mencibir. Kamu dan aku termasuk dalam 2 kekuatan yang berbeda. Sekarang ini adalah perang kekuatan, bukan permusuhan pribadi. Lu Ming, pergilah. Ya, abadi. Minuman dingin, lambaikan tanganmu. Tiba-tiba, susunannya dimulai, energi mengerikan meledak dan mengalir menuju rune Lu Ming. Dengan satu sentuhan, rune Lu Ming terbelah dan berubah menjadi setetes darah, yang benar-benar musnah di bawah energi yang mengerikan. Itu perpisahan. Wajah kamu yang abadi tiba-tiba berubah, sangat suram. Sebelum. Seperti 2 kacang polong dari nafas Lu Ming sendiri, sama dengan nafas tubuh, tidak pernah melihatnya. Aku telah ditipu. Itu bagian Lu Ming.
Tubuh asli Luming pasti ada di sekitar sini. Coba aktifkan larik tingkat sumber untuk melindunginya. Ya, keabadian. 4914. Ketika kamu abadi sedang minum, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di sekitar gunung. Tokoh-tokoh ini semuanya dari Yuang Wang, Yinsa dan Changming. Mereka semua master arai di antara 3 kelompok. Secara keseluruhan, ada lebih dari 10 dari mereka. Lebih dari selusin dari mereka terus menempat tangan dan menulis rune, yang hilang di kerangka aslinya. Kekuatan kerangka asli terus-menerus didesak, dan dikombinasikan dengan susunannya, itu berubah menjadi kekuatan yang lebih menakutkan. Kekuatan susunannya bahkan lebih menakutkan, menyapu ke segala arah dengan kecepatan luar biasa. Tidak. Di langit, wajah Luming berubah. Kekuatan area level sumber masih di atas imajinasinya. Setelah dipicu, itu akan menutupi langit dan menutupi langit. Luming telah bersembunyi cukup jauh, tetapi kekuatan area masih mendekatinya dengan cepat. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu, tetapi Luming mengingat kembali. Begitu dia mundur, sosoknya secara alami keluar. Luming, kamu benar-benar dekat. Karena kamu di sini hari ini, kamu bisa tinggal selamanya. Kamu abadi berbicara dengan dingin. Kamu abadi, kamu benar-benar kejam. Keturunanmu semuanya mewarisi genmu. Luming mencibir dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Namun, kecepatan penyebaran area terlalu cepat, dan rune saling terkait. Didorong oleh energi yang mengerikan, barisan dengan cepat mendekati Luming, jauh lebih cepat dari Luming. Luming akan diselimuti oleh arai. Ledakan. Luming tiba-tiba mengayunkan senjata Ares dan menghancurkannya di depannya. Tombak itu seperti gunung, membombardir tepi barisan. Raungan yang mengejutkan terdengar, dan senjata Dewa Perang bergetar dengan liar. Luming merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi dari Dewa Senjata Perang menghantamnya, dan tubuhnya langsung terbang keluar, dengan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan area level sumber benar-benar menakutkan, kuat, dan menakjubkan. Itu hanya keberadaan lebih dari selusin dewa. Ini didasarkan pada kerangka asli. Itu tidak bisa menjadi area level sumber yang lengkap, dan kekuatannya sama sekali tidak lengkap. Kekuatan susunan yang tidak lengkap sangat mengerikan. Kau tahu, itu hanya di tepi. Jika kamu diselimuti, kekuatannya benar-benar lebih kuat. Begitu Luming mundur, barisan terus meluas untuk menutupi Luming. Bertarung. Luming menunjukkan warna yang ganas, dan armor senjata sihir tingkat atas muncul, menyelimutinya. Karena kita tidak bisa melarikan diri, kita harus berjuang keras dengan kekuatan kita sendiri. Jika tidak bisa, kita hanya bisa bersembunyi di tengah banjir dan kelaparan. Namun, saat ini, penyebaran area level sumber tiba-tiba berhenti. Beberapa tulang asli bergetar, dan kekuatan di dalamnya tidak menyebar, tetapi dengan cepat berkontraksi kembali. Ada apa? Tiba-tiba tulang asli ini lepas kendali. Beberapa orang meraung. Apakah ada sisa wasiat di kerangka aslinya? Itu mungkin, Sial, terus dorong. Yang lainnya meraung. Mereka tidak ragu bahwa itu adalah tangan dan kaki mereka sendiri. Mereka hanya mengira ada yang salah dengan kerangka asli itu sendiri. Sebab, di antara 3 area terlarang tersebut, tidak ada yang bisa membantu Luming. Tapi itu masih sia-sia. Arai masih belum bisa diaktifkan. Itu berhenti. Begitu mata Luming berbinar, tampaknya Putri Changxian telah melakukannya. Sua. Luming mundur dengan cepat, jauh dari susunan level sumber. Luming, jangan pergi, lawan aku. Kamu minum abadi, berubah menjadi cahaya pedang, dan bergegas ke Luming. Mata Luming menyapu sekelilingnya, dan sosoknya terus berjalan. Seringai datang dari sudut mulutnya, berkelahi denganmu. Apakah kamu ingin menang dengan lebih banyak? Ledakan. Dalam proses mundur, Luming memotret bahwa sebuah benua besar terbentuk, seluas puluhan ribu mil. Semakin besar areanya, semakin sedikit daya yang terkonsentrasi. Namun, Luming tidak membutuhkan banyak tenaga sekarang, asalkan mencakup jangkauan yang luas. Di bawah tekanan daratan, kekuatan represi yang mengerikan, kehampaan terus meledak, di kehampaan di bawah, sebuah bayangan muncul. Ada orang Yinsa, orang Yuang Wang dan orang Changming, dan jumlahnya ratusan. Semua orang ini membentuk barisan serangan gabungan, terutama terdiri dari 21 orang, dan lebih dari selusin orang. Jelas bahwa susunan serangan bersama ini, dengan cara penyembunyian, menyergap di sini. Setelah Luming terjebak dalam arai, itu berbahaya. Sekarang, dengan langkah Luming, semua dipaksa keluar. Arai serangan gabungan ini mencoba menangkap Luming dengan seluruh kekuatan mereka. Tubuh Luming seperti listrik. Dia mundur ke belakang. Kecepatannya lebih cepat daripada susunan serangan gabungan. Bahkan kamu keabadian melampaui susunan combo dan mengejar Luming dengan gila. Wah, wah.
Hanya dalam proses mundurnya Luming, ada suara siulan tajam yang keluar dari belakangnya. Cahaya pedang menembus kehampaan, membunuh Luming. Rambut balok. Lampu pedang ini semuanya adalah rambut kecepatan cahaya dari klan Yuanguang. Mereka padat dan memiliki ribuan jalur. Kekuatan setiap jalur sangat mengerikan. Yuan 5 atau Yuan 6. Luming tahu bahwa di antara orang Yuanguang, hanya Yuan Wuji atau Yuan Liuji yang memiliki kekuatan seperti itu. Hancurkan langit. Minuman dingin Luming, senjata Ares terus bergetar, menusuk keluar senjatanya. Tombak-tombak ini, tajam dan tak tertandingi, menembus bulu balok, dan langsung menembus bulu balok. Balok rambut ini, terus-menerus pecah, menjadi abu. Rambut balok yang lebat, oleh Luming meledakkan celah besar. Luming bergegas melewati celah itu. Setelah bergegas melewati celah, sesosok berdiri di jalan Luming. Ini Yuan Wuji. Membunuh. Luming banyak minum, dan sosoknya terus membunuh Yuan Wuji. Tombak itu hanya mengarah ke alis Yuan Wuji. Aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Minuman dingin Yuan Wuji, ada pedang di tubuhnya, mengirimkan sinar yang indah, manusia dan pedang menjadi satu, memotong ke Luming, mengejutkan langit, cahaya pedang lurus melintasi langit, teror tak terbatas. Ledakan. Tenda tombak dan cahaya pedang bertabrakan dan meledak dengan raungan yang mengejutkan. Namun, kebuntuan antara keduanya hanya berlangsung satu nafas, dan cahaya pedang bergetar hebat, lalu pecah. Sosok, kembali tiba-tiba mundur. Ini 5 Yuan. Yuan Wuji telah mundur ribuan mil sebelum dia berdiri teguh dan wajahnya sangat muram. Sangat lemah. Tidak, seharusnya ada beberapa skill unik yang belum digunakan. Hati Luming tergerak. Jika Yuan Wuji hanya memiliki kekuatan bertarung sekarang, itu akan menjadi terlalu lemah, jauh lebih sedikit daripada Raja Hantu. Tapi Yuan Wuji adalah dewa yang tak terkalahkan. Namun, kekuatan tempur dari 5 kutub dinasti Yuan barusan, meskipun sangat kuat, melebihi tingkat utusan raja sebelum cahaya, tetapi sama sekali tidak mencapai tingkat dewa-dewa yang tak terkalahkan. Invincible God Lord, ini pasti lebih dari itu. 4915. Bagus sekali, Luming. Kamu benar-benar bagus. Kamu hanyalah dewa Zheshong. Kamu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Aku meremehkanmu. Mari kita lihat kekuatan Hong Xixianguang. Sebelum kata-kata Yuan Wuji turun, tubuhnya meledak dengan cahaya merah. Pada saat yang sama, ada panas yang tak tertandingi. Saat berikutnya, Luming melihat seberkas cahaya muncul dari tubuh Yuan Wuji. Cahaya ini, merah tak tertandingi, bahkan merah dari darah, sangat panas. Tekanan mengerikan menyebar dari cahaya. Mata Luming sedikit menyipit. Dia secara naluriah merasakan ancaman besar dari cahaya. Cahaya ini sama sekali tidak biasa. Menurut 5 kutub dinasti Yuan, ada kata Xian dalam cahaya abadi panggang merah. Siapapun yang dapat terhubung dengan Xian tidak boleh diremehkan. Cahaya abadi merah muncul dan menyebar di permukaan tubuh Yuan Wuji, dan gumpalan itu menyatu dengan pedang di tangannya. Sua. Yuan Wuji mengeluarkan tangannya dan mengubahnya menjadi cahaya pedang merah, memotong ke arah Luming. Kecepatan mencapai ekstrem. Cahaya pedang mengirimkan suhu tinggi yang mengerikan, di mana ia lewat, kehampaan berputar dan runtuh, benar-benar musnah. Luming merasakan kengerian pedang dan tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Dia mengubah kekuatan tabu menjadi ekstrim dan menampilkannya dengan cara menghancurkan langit. Ledakan. Tombak dan cahaya pedang bertabrakan untuk kedua kalinya. Di persimpangan mereka, seberkas cahaya meledak ke langit. On senjata dan cahaya pedang, terus bergetar, telah runtuh, kedua sosok itu bahkan mundur. Itu Luming dan Yuan Wuji. Kali ini, keduanya terbagi rata. Cahaya semacam ini, kekuatan yang mengerikan, tampaknya mengandung energi tak terbatas, penuh dengan kekuatan surga yang luas, dapat memotong segalanya secara umum. Luming terkejut. Dia bisa merasakan bahwa lampu merah abadi mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Yuan Wuji jauh dari kekuatan lampu merah abadi yang dimainkan, begitu dimainkan, kekuatannya tak terbayangkan. Apakah ini yang disebut pengontrol cahaya? Luming mengubah pikiran di dalam hatinya. Dia memiliki banyak kontak dengan klan Yuanguang. Di Gua Xixiao, dia terus-menerus bertarung dengan klan Yuanguang. Dia sudah lama mengetahui bahwa di klan Yuanguang, di bawah asalnya, utusan mantan raja bukanlah yang terkuat. Di atas mantan utusan raja, ada keberadaan yang lebih kuat, yang disebut pengendali cahaya. Setiap pengontrol cahaya, yang tumbuh hingga puncak Tuhan, adalah Tuhan yang tak terkalahkan. Seperti namanya, utusan sebelum cahaya adalah utusan di depan pengontrol cahaya. Utusan raja untuk perang adalah utusan di bawah, utusan raja sebelum cahaya.
Apakah mereka, utusan raja sebelum cahaya, atau utusan raja setelah perang, mereka semua adalah bawahan dari pengontrol cahaya dan mematuhi perintah pengontrol cahaya. Dalam perang antara Luming dan Yuan Jiuji sebelumnya, Yuan Jiuji menggunakan jurus untuk menghancurkan cahaya abadi, tapi itu bukan menghancurkan cahaya abadi yang sebenarnya, tetapi keterampilan rahasia yang sangat berbeda dari yang asli. Datang lagi. Yuan Wuji mengaum dan ingin terus membunuh Luming. Aku terlalu malas untuk menemanimu. Suara Luming terdengar, tubuhnya berubah menjadi aurora dan bergegas ke arah lain. Jika hanya Yuan Wuji, Luming sangat ingin bertarung dengan lawannya. Tapi sekarang, abadi mengejarnya, dan ada susunan serangan gabungan itu. Selain itu, aku tidak tahu ada berapa master. Bagaimana Luming bisa terlibat dengan Yuan Wuji? Kamu tidak bisa pergi. Luming baru saja terbang dari jarak dekat, di depannya, terdengar suara dingin, dan kemudian roh yin dan kejahatan menyerbu ke langit, seperti tsunami, menuju Luming. Itu adalah Raja Hantu yang berdiri di depan Luming. Ledakan. Luming menunjukkan gayanya yang hebat dan membuat blok tanah di depannya. Namun, bentuk tubuhnya, dalam sekejap, keluar dari arah lain. Namun ke arah itu, sosok lain muncul, yaitu Yuan Liuji. Hati Luming berat. Tampaknya para ahli top ini telah mengepungnya ke segala arah, menghalangi jalannya kembali. Kalau begitu buru-buru. Mata Luming dingin, dan dia langsung menuju Yuan Liuji, berniat menerobos dari Yuan Liuji. Cahaya peri bulan hitam. Sosok acuh tak acuh Yuan Liuji terdengar, dan seberkas cahaya muncul di tubuhnya. Terang, gelap dan hitam ini, juga memancarkan fluktuasi yang menakutkan, tidak lebih lemah dari cahaya Hong Xixian, Yuan Wuji. Black Moon Fairy Light menambah tubuh, kekuatan tempur Yuan Liuji telah mencapai tingkat dewa-dewa yang tak terkalahkan, dan tubuh Luming diblokir oleh pertarungan. Pada saat yang sama, kamu abadi, Yuan Wuji, Raja Guisa, dan bahkan Raja Mingxie juga muncul dari sisi lain dan membunuh Luming. 5 master di tingkat master dewa yang tak terkalahkan membunuh Luming bersama-sama, yang mengguncang bumi. Di sebuah gunung tidak jauh dari sana, 2 sosok muda berdiri di sana. Keduanya adalah 2 pangeran dari klan Changming. Mereka berdua adalah penguasa Tuhan yang tak tertandingi. Keberadaan tingkat dewa yang tak terkalahkan, Pangeran Changluo, adalah salah satunya. Mari kita ambil Luming dalam satu gerakan. Pangeran Changluo berkata. 2 bersaudara, tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan kemudian sosok anggun muncul. Sosok ini adalah Putri Changxian. Changxian. Kedua pangeran berkebangsaan Changming menatap Putri Changxian, dan mata mereka berbinar. Pangeran dan putri dari klan Changming bukanlah saudara dan saudari. Di klan Changming, selama mereka adalah generasi muda dengan bakat terhebat, mereka bisa disebut putri dan putri. Padahal, mereka tidak memiliki hubungan darah. Bahkan pangeran dan putri bisa menikah. Putri Changxian sangat cantik, dan wajar bagi Pangeran Changluo untuk mengingininya. Mengapa kedua bersaudara itu terburu-buru membiarkan 2 ras lainnya bertarung melawan Luming? Bukankah baik bagi kita untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau? Putri Changxian berkata sambil tersenyum. Tapi, Luming sangat kuat. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Kamu hanya bisa lega jika kamu membunuhnya. Selain itu, dia membunuh orang-orang Changming kita sebelumnya. Pangeran Changluo berkata. Apakah kedua bersaudara itu berpikir bahwa Luming masih bisa hidup di bawah pengepungan 5 dewa yang tak terkalahkan? Changxian terus tersenyum, lalu berkata, tetapi Luming benar-benar kuat. Bukan tidak mungkin dia menarik 1 atau 2 orang untuk dimakamkan bersamanya ketika dia sekarat. Apakah kedua bersaudara itu yakin akan mengambil risiko? 2 orang Pangeran Changluo menunjukkan warna merenung, berpikir kata Putri Changxian sangat masuk akal. Luming hanyalah Tuhan-Tuhan. Dia memiliki kekuatan bertarung dari Tuhan-Tuhan yang tak terkalahkan. Sungguh menakjubkan dan mengerikan. Tidak ada yang bisa melihat melalui karakter seperti itu. Siapa yang tahu jika Luming punya kartu lain? Begitu dia mencoba yang terbaik, bukan tidak mungkin menguburnya dengan 1 atau 2 rekannya. Itulah yang dikatakan saudari Chang. Pangeran Dao Chang. Pangeran lain, tentu saja, tidak akan melakukannya. Keluar dari sini. Luming mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim, dan menggunakan gaya Hong Huang dan gaya Satian untuk membombardir 6 kutub dinasti Yuan. Di bawah serangan gila Luming, Yuan Liuji tidak tahan dan mulai mundur. 4916. Cahaya peri goreng merah, bunuh. Di sisi lain, Yuan Wuji paling dekat dengan Luming, dan kecepatannya paling cepat. Dia menjelma Xiang Huang dan membunuh Luming. Kekuatannya menakutkan. Luming hanya bisa melawan dengan pistol. Dengan bang, mereka berdua melangkah mundur pada waktu yang sama.
Meskipun Luming memblokir serangan Yuan Wuji, dia juga dihentikan. Yuan Liuji segera menyerang dan membunuh Luming. Cahaya peri goreng merah. Cahaya peri bulan hitam. Dua lampu mengerikan, satu sebelum dan satu setelah, membunuh Luming. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi pada akhirnya, dia masih belum terhalang, dan tubuhnya meledak. Dadanya, tersapu oleh cahaya abadi merah, langsung merasakan momentum yang sangat panas dan tajam, gila terhadap tubuhnya. Bahkan melalui armor sihir tingkat atas, aku masih merasakan dampak yang mengerikan. Melalui baju besi, aku bisa mempengaruhi Luming. Ki dan darah Luming melonjak dan hampir memuntahkan darah. Luming, hari ini, kamu pasti akan mati. Membunuh. Bakar aku menjadi abu. Kamu abadi, Raja Hantu, Raja Hantu, Raja Hantu, Raja Hantu. 3 serangan, serang Luming dari 3 arah lainnya. Yuan Wuji dan Yuan Liuji terus mengejar Xiang Wang dan membunuh Luming. 5 dewa tak terkalahkan meluncurkan serangan bersama dari 5 arah. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warna dan kehampaan menjadi kacau. Luming, kamu sudah mati. Saat ini, siapapun yang melihat pemandangan ini pasti memiliki kalimat seperti itu di dalam hatinya. Sungguh mengerikan bahwa 5 dewa yang tak terkalahkan bergandengan tangan untuk menyerang. Bahkan keberadaan alam asli, mereka tidak berani menyerang satu sama lain. Bahkan beberapa asal lemah tidak bisa menolak. Meskipun Luming memiliki armor senjata sihir tingkat atas, armor senjata sihir tingkat atas tidak maha kuasa. Armor senjata sihir tingkat atas, meskipun misterius, memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan mengandung kekuatan yang luar biasa, perlu diilhami. Prestasi Luming tidak dapat menginspirasi kekuatan armor senjata sihir tingkat atas. Jika kekuatan tidak dapat distimulasi, kekuatan pertahanan dari armor senjata sihir tingkat atas sangat terbatas. Murid Luming berkontraksi dengan tajam, dan dia membalikkan gagasan untuk menghadapinya, tetapi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa itu tidak dapat dihentikan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan menggunakan segala cara, tidak mungkin menghentikannya. Jika sulit untuk menerima serangan dari 5 master, bahkan dengan vitalitas Luming, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Saat itu akan menjadi ikan lawan di papan. Hanya bersembunyi di tengah banjir dan kelaparan. Hati Luming tergerak. Sekarang, hanya dengan memasuki Hong Huangji kita dapat menghindari serangan ini. Dengan bahan Hong Huangji, wajar untuk memblokir pukulan ini. Tapi ada kekurangannya. Begitu kamu memasuki Hong Huangji akan jatuh ke tangan pihak lain, dan dia juga akan dikendalikan oleh pihak lain. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada cara lain. Kali ini, terlalu ceroboh. Luming tahu betul bahwa kali ini kecerobohannya. Alasan lainnya adalah Luming terlalu percaya diri. Selama periode waktu ini, kekuatan tempur Luming melonjak. Pertama, dia menyadari 3000 seni rahasia kuno yang hebat, yang membuat kekuatan tabu berubah secara kualitatif, melampaui penguasa istana dewa kuno yang agung dan para pendahulunya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kultivasinya menembus ke tingkat ke-9 dewa-dewa, dan kekuatan tempurnya naik ke tingkat dewa-dewa yang tak terkalahkan. Sejujurnya, Luming terlalu percaya diri dan melambung. Dia berpikir bahwa dia hampir tak terkalahkan di bawah asalnya. Dia bisa pergi sejauh yang dia bisa. Jadi, meskipun Putri Changxian memberitahunya bahwa keabadian telah bergandengan tangan dengan 3 area terlarang, dia tetap datang. Awalnya, aku berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini dan bantuan Putri Changxian, tidak ada masalah baginya untuk mundur. Ternyata Luming melakukan kesalahan. Tepat ketika Luming Zheng memutuskan untuk memasuki Hong Huangji, perubahan mendadak terjadi. Dinding ajaib absolut. Kemudian, di depan Raja Guisa dan Raja Mingxia, 2 tembok tinggi tiba-tiba muncul. Tembok tinggi terdiri dari ki jahat. Ledakan. Serangan Raja Hantu dan Raja Hantu diblokir oleh suara dinding sihir. Pada akhirnya, meski tembok sihir dikalahkan, serangan mereka juga menghilang di udara. Tinju Hao Wei Chang Feng. Pada saat yang sama dengan dinding sihir, ada kekuatan tinju yang menakutkan. Itu langsung menembus kehampaan dan membentuk kekuatan yang kuat. Itu bergegas ke yang abadi dan memblokir serangan yang abadi. Semangat Luming, tangan kiri gaya Hong Huang, tangan kanan layar serial gaya langit pecah, menahan serangan 5 tiang Yuan dan 6 tiang Yuan. Siapa? Hantu itu memandang ke langit dan meraung. Tinggi di langit, tiba-tiba muncul 2 sosok. Seorang pria dan seorang wanita. Bu Changfeng dan Zixuan, mengapa mereka ada di sini? Luming kaget. Pria dan wanita di langit adalah Bu Changfeng dan Zixuan. Bu Changfeng masih seperti itu. Dia berburu dengan jubahnya dan memiliki sikap yang luar biasa. Zixuan, sebaliknya, telah banyak berubah. Zixuan memiliki tanda hitam di alisnya.
Seluruh tubuh penuh dengan roh iblis. Itu penuh dengan ekstrim, melepaskan nafas yang mulia. Di belakangnya, ada sepasang sayap iblis terbentang. Tahukah kamu, Zixuan awalnya adalah Raja Iblis. Dia terlihat sangat berbeda dari iblis biasa. Dia lebih mirip ras manusia, dan di belakangnya, dia tidak memiliki sayap iblis. Namun, sayap iblis di belakang Zixuan sama sekali berbeda dari sayap iblis biasa. Sepasang sayap iblis di belakang Zixuan berwarna ungu tua. Mereka penuh dengan rune kuno. Mereka kuno dan misterius. Sebagian besar nafas mulia Zixuan berasal dari sayap iblis ini. Hanya dengan melihat rune di sayap iblis, akan ada semacam ketakutan dan tekanan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Tampaknya Zixuan berhasil menggabungkan kristal darah leluhur iblis. Sebuah ide melintas di benak Luming. 2 tahun lalu, Zixuan dalam kondisi buruk. Dia dalam keadaan linglung dan matanya tertutup. Sepertinya dia akan ditelan oleh kristal darah kapan saja. Sekarang tampaknya Zixuan berhasil dan telah menyadari evolusi. Sepasang sayap iblis kuno itu kemungkinan besar berevolusi melalui fusi. Sua-sua. Bu Changfeng dan Zixuan sangat cepat. Seperti dua sambaran petir, mereka bergegas menuju Luming dan ingin bergabung dengan Luming. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka bertemu. Kamu abadi mengaum dan meluncurkan serangan pada saat bersamaan. Pedang naik ke langit dan memotong Bu Changfeng dan Zixuan. Kamu abadi, lawanmu adalah aku. Aku terluka di awal, dan aku akan bertarung lagi hari ini. Minuman dingin Bu Changfeng, menuju pembunuhan abadi Ye, kecepatan dua orang luar biasa, dalam sekejap terus berlanjut ke beberapa gerakan. Carilah kematian, pedang surga dan manusia, ledakan bintang, bunuh aku. Kamu minuman abadi, dunia mengerahkan keterampilan sumber, telah mendorong kekuatan tempur ke puncak. Ya abadi, yang mengerahkan keterampilan sumbernya, telah mencapai tingkat dewa yang tak terkalahkan. Tinju Hwi Changfeng. Bu Changfeng meniup tinjunya, sepertinya lambat, bahkan, secepat kilat. Kekuatannya juga mengerikan. Kekuatan tinju pecah, kehampaan terus meledak, dan kekuatan tinju yang luar biasa bertabrakan dengan bintang-bintang. 4917. Bu Changfeng membuat kekuatan tinju yang mengerikan, bertabrakan dengan serangan sumber abadi Yaye, dan meledak dengan raungan yang menggelegar, yang merangsang momentum besar dan membuatnya gila ke segala arah. Langkah mundur terakhir adalah abadi. Bagian yang sama. Ini sangat kuat. Ini Yuansu. Puan Bu Changfeng, cukup menggunakan Yuansu. Mata Luming tiba-tiba cerah. Dengan penglihatannya saat ini, kita secara alami dapat melihat bahwa apa yang baru saja dilakukan Bu Changfeng adalah teknik sumber. Sebelum Bu Changfeng, dia tidak bisa menggunakan skill sumbernya. Dia telah berkonsultasi dengan Bu Changfeng sebelumnya, dan mendiskusikan budidaya kekuatan tabu dengan Bu Changfeng. Dia tahu kultivasi Bu Changfeng dengan cukup baik. Bakat luar biasa Bu Changfeng hanyalah puncak dari Tuhan. Dia memiliki kerangka kabur untuk Yuansu dan menyentuh garis besar Yuansu. Tapi itu hanya menyentuh garis besar. Masih ada jalan panjang sebelum kamu benar-benar dapat memahaminya, belum lagi seni pertunjukan di puncak Tuhan. Tapi sudah berapa lama, Bu Changfeng tidak hanya menyadarinya, tapi juga menunjukkannya. Apakah Bu Changfeng memahaminya di bawah 4 patung? Luming segera memikirkan keempat patung itu. Di bawah 4 patung itulah Luming menyadari 3000 seni rahasia kuno yang hebat. Dengan bakat Bu Changfeng, wajar baginya untuk memahami seni aslinya. Ketika Bu Changfeng tidak mengenal Yuansu sebelumnya, kekuatan tempurnya setara dengan Kaisar Guangqian. Sekarang dia mengerti Yuansu. Setelah menggunakan Yuansu, bukan tidak mungkin untuk mendorong kekuatan tempurnya ke level dewa yang tak terkalahkan. Itu adalah teknik sumber yang membuat Yang Abadi memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Harus dikatakan bahwa bakat Bu Changfeng sangat buruk, bahkan di tubuh tabu masa lalu, bisa berada di peringkat terdepan. Jika dia dapat menembus asal mula di masa depan, pencapaiannya di masa depan tidak akan jauh lebih buruk daripada Fei Huang, penguasa surga kehidupan dan jiwa, dan penguasa pengadilan dewa kuno yang agung. Nyatanya, sangat sedikit orang dalam sejarah yang mampu menampilkan seni sumber di puncak Tuhan. Kamu Yang Abadi adalah Terje. Dia adalah reinkarnasi dari leluhur terkuat dalam sejarah surga dan manusia. Dia memiliki pengalaman yang kaya. Ada beberapa orang dalam sejarah yang tidak bereinkarnasi dan dapat menampilkan seni sumber di alam ketuhanan. Setidaknya di era ini, tidak banyak orang. Bahkan Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Guisa, Raja Mingxia dan seterusnya, meskipun mereka semua memiliki kekuatan bertarung dari dewa yang tak terkalahkan, mereka tidak dapat menggunakan keterampilan sumber. Mereka mengandalkan bakat mereka dan kekuatan lain. Misalnya, Yuan Wuji dan Yuan Liuji mengandalkan cahaya abadi merah menyala dan cahaya abadi bulan hitam untuk mencapai tingkat dewa yang tak terkalahkan.
Raja Hantu dan Raja Hantu mengandalkan roh jahat Yin yang sangat menakutkan, dikombinasikan dengan keterampilan rahasia unik dari keluarga jahat Yin, untuk memiliki kekuatan bertarung dari dewa yang tak terkalahkan. Luming, tentu saja, mengandalkan kekuatan tabu, 9 kali kekuatan formula kata perang, 3000 misteri kuno, dan 2 jenis misterinya sendiri. Kenapa kamu dan tulang itu bisa menampilkan source art? Apa yang kamu dapat? Kamu abadi meraung, menunjukkan warna ketidakpercayaan. Ketika dia mengatakan tulang, yang dia maksud adalah iblis tulang. Bondi mencukup terkejut untuk dapat menggunakan sumber sebelumnya. Sekarang, Bu Changfeng dapat menggunakannya. Dia dan Bu Changfeng bertemu lebih dari sekali, dan dia sangat mengenal Bu Changfeng. Bu Changfeng tidak akan pernah menggunakan teknik sumber sebelumnya. Sekarang, tiba-tiba, itu bisa digunakan. Ini pasti peluang melawan surga, dan peluang ini pasti ada di Gua Sixiao. Dia sangat panas di hatinya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengaitkan kesempatan ini dengan keempat patung itu. Faktanya, Yang Abadi telah melihat keempat patung itu. Setelah Luming pergi, setiap puncak gunung dan setiap area pembuluh darah Qi itu ditutupi oleh keabadian Ye. Secara alami, ada 4 patung lagi. Sekalipun gunung itu runtuh, keempat patung itu masih abadi, jadi dia sangat penasaran. Dia telah mengamati mereka dengan hati-hati, tetapi tidak ada reaksi. Itu seperti 4 patung biasa, dan jika dia tidak bisa mengambilnya, dia tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Bukan hanya dia, tetapi juga makhluk area terlarang telah melihat keempat patung itu dan tidak memberikan tanggapan. Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan skill sumber? Tinju Haoiwe Changfeng. Bu Changfeng mencibir dan terus bertarung dengan keabadian Ye. Saat Bu Changfeng bertarung dengan Ye Immortal, Raja Hantu dan Raja Hantu juga mengambil tindakan. Lu Yuan dan hantu itu ingin membunuh Liu Ji. Dinding ajaib absolut. Zixuan meminumnya dengan ringan. Sepasang sayap iblisnya menunjukkan ki iblis yang kuat. Rune di atasnya bersinar, sayap iblis menghasut, dan rune serta ki iblis meledak. Saat berikutnya, di depan Raja Hantu dan Raja Hantu, sebuah dinding ajaib muncul begitu saja. Rusak. Pecahkan untukku. Raja Hantu-Hantu dan Raja Hantu meraung satu demi satu dan melancarkan serangan yang mengerikan, membombardir 2 dinding sihir. Boom! Ledakan. Dinding sihir bergetar hebat, retakan muncul di atasnya, dan akhirnya runtuh, tetapi Raja Hantu dan Raja Hantu diblokir satu demi satu. Itu sayapnya. Mata Raja Hantu dan Raja Hantu mau tidak mau melihat sayap Zixuan. Sayap Zixuan ini benar-benar menakjubkan. Mereka dapat mengumpulkan 2 tembok sihir dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Kamu tahu, Zixuan memblokir serangan dari 2 dewa yang tak terkalahkan. Jenis pertahanan ini langka di dunia. Kamu abadi, Raja Hantu dan Raja Hantu diblokir secara terpisah. Luming harus berurusan dengan Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Luming pertama kali mencatat banjir dan kelaparan, memadatkan sepotong daratan, dan daratan bergegas ke-5 dan 6 kutub dinasti Yuan. Kemudian tubuhnya, seperti kilat, bergegas menuju Gu Changfeng dan Zixuan, berniat untuk bergabung dengan mereka. Ledakan. Daratan kohesif Luming tidak dapat menghentikan Yuan Wuji dan Yuan Liuji untuk bergandengan tangan. Daratan dihancurkan berkeping-keping oleh kedua pria itu, dan sisa serangan kedua pria itu bergegas ke Luming. Namun, setelah diblokir oleh daratan Hong Huang, kekuatan serangan mereka menurun drastis. Luming mengayunkan senjatanya untuk melawan dan mundur. Akhirnya, dia berhasil mundur ke Gu Changfeng dan Zixuan dan berkumpul bersama mereka. Sua-sua. Kamu abadi, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Guisa dan Raja Mingxia, mengepung Luming di tengah. Wajah 5 orang, beberapa muram. Tidak mudah bagi 5 hingga 3 orang untuk menang, tetapi sangat sulit untuk menghentikan mereka. Zixuan dari Iblis, aku mengenalmu. Aku tidak menyangka kamu bisa bergabung dengan kristal darah Iblis. Kultivasimu mencapai puncak dewa dengan 1 pukulan dan melakukan apa yang tidak dilakukan nenek moyangmu. Itu benar-benar kesempatan melawan surga. Kamu yang abadi tidak melakukannya pertama kali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zixuan dan berseru. Dia layak menjadi monster tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Dia adalah leluhur pertama Tianren. Dia memiliki penglihatan yang luar biasa. Sekilas, dia bisa melihat bahwa Zixuan telah menyatukan kristal darah leluhur iblis. 4918. Nyatanya, sulit untuk melihat bahwa nenek moyang iblis darah tidak mengetahui banyak tentangnya. Karena Zixuan baru saja bergabung dengan kristal darah leluhur iblis, itu adalah perpaduan awal dan tidak dapat dikendalikan dengan baik. Nafas kristal darah leluhur iblis meluap sepanjang waktu. Aku telah menggabungkan kristal darah leluhur iblis dan akan menjadi musuh besarmu. Apakah kamu kecewa?
Zixuan berkata dengan dingin, dengan rasa percaya diri yang kuat di matanya. Di masa lalu, kamu yang abadi adalah musuh yang tak terkalahkan di matanya. Itu terlalu tinggi dan terlalu jauh. Tapi sekarang, di mata Zixuan, kamu yang abadi bukan lagi tak terkalahkan dan tak terjangkau, melainkan karakter di levelnya sendiri. Bahkan pada waktunya, dia tidak bisa memperhatikan keabadian. Itu adalah kombinasi dari kristal darah leluhur iblis, yang memiliki potensi tak terbatas. Sebagai keluarga iblis, kristal darah leluhur iblis tidak diragukan lagi adalah harta tertinggi. Ini sangat misterius dan mengandung banyak energi. Dia hanya sukses awal, jadi kultivasinya melonjak ke puncak dewa, langsung mengabaikan 9 kali lipat ke puncak dewa. Kecewa. Hahaha, bagaimana bisa aku kecewa? Seharusnya aku senang karena kita punya musuh yang sama. Kamu abadi tertawa. Musuh bersama, maksudmu makhluk-makhluk ini di area terlarang. Mata Zixuan menyapu 4 tuan, seperti Raja Hantu. Raja Hantu, Yuan Wuji dan Yuan Liuji juga memiliki keraguan tentang apa yang ingin kamu lakukan. Tetapi mereka tidak melakukannya, karena keabadian telah menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru melakukannya, hanya mengelilingi mereka. Dia punya rencana untuk menjadikan mereka sipil. Lu Changming dan Bu Changfeng bukanlah musuh kita bersama. Kamu abadi menunjuk ke Luming. Konyol. Zixuan mencibir, menunjukkan jejak ironi. Ini untuk memprovokasi mereka, levelnya terlalu rendah. Kamu tidak tahu detail Luming. Kamu tidak tahu asal-usul kekuatan tabu. Jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan merasa konyol. Apakah kamu tahu mengapa tubuh tabu dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutan Tianren kita? Kamu cara abadi. Mengapa? Zixuan hanya bisa bertanya. Bukan hanya dia, tapi juga Gu Changfeng dan Luming penasaran. Mereka juga ingin tahu mengapa tubuh tabu dan surga serta umat manusia adalah musuh dan tidak pernah mati. Alam semesta selalu dikabarkan bahwa tubuh tabu dan surga serta umat manusia adalah musuh bebuyutan. Hanya satu dari dua sisi yang bisa eksis dan tidak bisa diredakan. Oleh karena itu, dalam sejarah, bagaimanapun, semua tubuh tabu memiliki perang sengit dengan surga dan umat manusia. Itu adalah penguasa surga kehidupan dan jiwa, penguasa pengadilan dewa kuno yang agung, leluhur pedang terlarang, dan iblis yang tak terbatas. Tapi persisnya kenapa, tapi tidak banyak orang yang mengatakannya dengan jelas. Karena kekuatan tabu sebenarnya adalah kekuatan alam semesta yang lahir untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai pemimpin kerajaan iblis, kamu harus sangat jelas bahwa kamu para iblis, dan kami Tianren, bukanlah makhluk di alam semesta ini. Kami akan ditekan oleh alam semesta ini di alam semesta ini. Semakin kuat kekuatan alam semesta, yaitu kekuatan tabu, semakin kuat kekuatan alam semesta menekan kita, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, jika kita ingin berkembang, kita harus menyingkirkan tabu. Jika tidak, tabu akan menjadi semakin kuat, dan penindasan kita akan menjadi semakin lemah. Akan semakin sulit bagi kita untuk berkultivasi, dan itu akan menjadi semakin sulit bagi kita untuk menerobos alam. Terutama di alam asli, kekuatan penindasan akan semakin kuat, dan kekuatan tempur kita akan sangat berkurang. Jadi, apakah Luming dan Gu Changfeng musuh kita bersama? Yah menjelaskan. Apa? Kata-kata abadi Tuhan, seperti guntur, meledak di hati Luming. Tubuh tabu adalah kekuatan alam semesta, dia mendengar untuk pertama kalinya. Juga, apa maksudmu surga, manusia, dan iblis bukanlah makhluk di alam semesta? Apakah ada alam semesta lain selain yang ini? Kekuatan tabu adalah kekuatan alam semesta. Bagaimana bisa? Zixuan bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya tidak pasti. Melihat ekspresi Zixuan, Luming yakin bahwa setidaknya sebagian dari apa yang kamu katakan abadi itu benar. Iblis bukanlah makhluk alam semesta. Pada saat yang sama, pikiran Luming mengubah pikiran yang tak terhitung jumlahnya, memikirkan lebih banyak lagi. Bakat Tianren sangat tinggi, melebihi ras lain di alam semesta. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Tianren hampir tak terkalahkan. Tentu saja, itu merujuk pada ras-ras sebelum alam semesta, kecuali makhluk-makhluk daerah terlarang. Namun, setelah sampai di asalnya, kekuatan bertarung ras Tianren lebih kuat dari ras lain di alam semesta. Jelas bahwa asal-muasal pasukan pemusnah telah berperang dengan asal-usul langit dan umat manusia lebih dari satu kali. Luming tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti. Jika apa yang kamu abadi katakan itu benar, maka semuanya benar. Langit dan manusia bukanlah makhluk alam semesta, dan mereka ditekan oleh alam semesta. Ternyata gadis ini bukanlah orang dari alam semesta, tapi dia berada di depan yang sama dengan kita. Gadis kecil, bergabunglah dengan kita untuk menghilangkan dua tabu ini, agar mereka tidak tumbuh dan semakin menekan kita. Jalan Yuan Wuji.
Murid Luming dan Bu Changfeng sedikit menyusut. Apa maksudmu? Dengarkan kata-kata Yuan Wuji, apakah sulit untuk mengatakan bahwa klan Yuang Wang, bahkan klan Yinsa dan klan Changming bukanlah makhluk alam semesta? Tapi bukankah tanah terlarang ada di abad terakhir? Kenapa mereka bukan makhluk alam semesta? Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di alam semesta ini? Aku tidak percaya. Kamu hanya mencoba menyebarkan perselisihan. Zixuan menggelengkan kepalanya. Zixuan, semua yang aku katakan itu benar. Jika itu salah, aku tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Aku tidak akan pernah bisa membuktikan keabadian. Di masa depan, iblis akan semakin sulit bagimu. Bukan hal terbaik bagimu untuk memikirkannya. Kamu cara abadi. Luming dan Bu Changfeng saling memandang. Mereka mundur dengan tenang, mengambil jarak agak jauh dari Zixuan, dan bersiap untuk bertahan. Jika apa yang kamu abadi katakan itu benar, maka mereka dan Zixuan benar-benar musuh. Dan wajah Zixuan sedang berjuang, dan dia sudah yakin. Kata-kata abadi, meski bukan sumpah, lebih meyakinkan. Bahkan lebih sulit dipercaya untuk bersumpah demi sumber kehidupan. Dengan kekuatan abadi Yahweh, bahkan jika dia tidak mencapai asalnya, dia mungkin bisa menolak sumpah asal-usul kehidupan. Kamu yang abadi tidak bersumpah dengan asal-usul kehidupan, tetapi hanya mengatakan bahwa keabadian tidak dapat dilepaskan selamanya, dan keabadian tidak pernah dapat dibuktikan. Dalam hal ini, kebanyakan orang tidak berani mengatakannya. Itu bukan sumpah, tapi lebih baik dari sumpah. Karena dalam kegelapan, ada rasa. Ini terutama benar dalam hal detasemen dan keabadian. Secara umum, orang yang ingin menjadi abadi tidak berani mengatakannya. 4919. 9 dari 10, itu benar. Melihat wajah Zixuan, ada senyuman di sudut mulutmu yang abadi. Selama Zixuan melakukannya bersama, tidak, bahkan Zixuan pun tidak. Selama Zixuan bertahan, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memenangkan Luming dan Bu Changfeng. Penatua Bu Changfeng, bersiaplah untuk menerobos. Luming mengirim pesan ke Bu Changfeng dan berencana menerobos dari satu sisi saat Zixuan masih berjuang. Meski kemungkinannya tidak besar, tapi selalu berkelahi, itu tidak baik, lalu masuk ke dalam banjir dan kelaparan. Luming, Bu Changfeng, menerobos pengepungan Ye abadi. Mari kita lakukan bersama. Saat ini, Luming dan Bu Changfeng mendengar suara Zixuan. Luming dan Bu Changfeng diam di wajah mereka, tetapi mereka terpana di hati mereka. Apakah Zixuan tidak percaya pada kata-kata abadi Ye? Luming, tidak peduli apa, kamu telah menyelamatkanku dan iblis. Aku memiliki rasa terima kasih dan kebencian yang jelas. Kali ini, tidak peduli apa, aku akan membantumu. Aku akan membicarakannya nanti. Suara Zixuan terus terngiang di telinga mereka, tetapi ekspresinya masih berjuang. Jelas, ekspresi Zixuan palsu, yang digunakan untuk membingungkan Ye Immortal dan lainnya. Yah, pergi ke keabadian. Luming menanggapi. Dia mengenal Zixuan dengan sangat baik. Jika dia mengatakan demikian, dia tidak akan menipu dia. Kamu abadi, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Guisa, dan Raja Mingxia tidak punya siapa-siapa. Meski dikelilingi oleh Luming, posisi mereka sangat menarik. Yuan Wuji dan Yuan Liuji relatif dekat satu sama lain, sedangkan Raja Hantu dan Raja Hantu relatif dekat satu sama lain. Tapi kamu abadi memiliki jarak tertentu dari empat lainnya. Terlihat bahwa kamu yang abadi juga menjaga dari Raja Hantu, Yuan Wuji dan lainnya. Kerjasama mereka tidak monolitik. Di arah lain, kamu mungkin harus menghadapi dua tuan. Di arah keabadian, kamu hanya perlu menghadapi satu tuan. Pergi. Saat berikutnya, 3 orang Luming bergerak, bentuk tubuhnya seperti jenderal petir, menuju Ye Immortal bergegas melewatinya. Berbohong padaku dan hentikan mereka. Kamu yang abadi, bagaimanapun juga, adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lama sekali. Reaksi cepatnya luar biasa. Begitu mereka bergerak, Luming tahu bahwa ekspresi Zixuan sebelumnya semuanya pura-pura. Saat dia membuat teka-teki, dia masih akan bergandengan tangan dengan Luming. Cahaya pedang meledak untuk memotong, kamu yang abadi menggunakan keterampilan sumber secara langsung, bintang-bintang muncul, menekan Luming 3 orang. Cahaya peri goreng merah. Cahaya peri bulan hitam. Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Guisa dan Raja Mingxia juga bergerak, dan mereka masing-masing memainkan gerakan unik mereka untuk membunuh Luming. Tinju Hwi Changfeng. Bu Changfeng meniup tinjunya, kekosongan meledak, dan kekuatan tinjunya meledak. Ini seperti longsoran salju, menyapu dunia abadi. Dinding ajaib absolut. 2 sayap iblis Zixuan bersinar dan penuh dengan rune, membentuk dinding sihir di depan Raja Hantu dan Raja Hantu. Hanya ada sepasang sayap iblis, jadi Zixuan hanya bisa memadatkan 2 bagian dinding sihir ini sekaligus. Dinding sihir absolut semacam ini adalah keterampilan rahasia yang dikombinasikan Zixuan dengan kristal darah leluhur iblis untuk mengembangkan sepasang sayap iblis kuno.
Ini sangat kuat. Meskipun bukan keterampilan sumber, itu sebanding dengan keterampilan sumber. Pada saat yang sama, Luming memainkan gaya Hong Huang dan gaya Satian secara bersamaan. Gaya banjir dan burun memadatkan sebuah benua dan menghancurkan 5 dan 6 tiang dinasti Yuan. Dia sendiri, dikombinasikan dengan Dewa Tombak Perang, menghancurkan langit dan mengubahnya menjadi tombak yang cerah untuk menusuk yang abadi. Ini setara dengan Luming dan Bu Changfeng bersama-sama melancarkan serangan terhadap Ye Immortal. Luming dan Bu Changfeng bertarung dengan sekuat tenaga. Serangan mereka sendiri tidak lebih lemah dari serangan kamu yang abadi. Mereka bergandengan tangan untuk mengalahkan keterampilan sumber abadi Ye. Kekuatan kekerasan mereka terus mengalir menuju Ye yang abadi. Tubuh abadi bergetar dengan liar dan mundur dengan keras. Sua, sua, sua. Luming, Bu Changfeng dan Zixuan, seperti 3 sambaran petir, keluar dari pengepungan. Raja Guisa dan Raja Mingxia diblokir oleh dinding sihir absolut, sementara Yuan Wuji dan Yuan Liuji, meskipun mereka mengalahkan gaya Hong Huang Luming, masih lambat. Membunuh. Luming minum, dan senjata Dewa Perang menyapu Ye abadi. Mereka bergegas keluar dari pengepungan, tetapi arah keluarnya mereka sama dengan arah mundurnya kamu yang abadi. Jarak antara mereka sangat dekat. Secara alami, Luming tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika bisa, dia langsung ingin membunuh yang abadi. Kamu yang abadi adalah pria dengan bakat luar biasa, pikiran luar biasa, dan potensi tak terbatas. Dia lebih berbahaya daripada kamu Qiuxian. Dia bisa menyingkirkannya secepat dia bisa. Ledakan. Bu Changfeng juga akan bertarung, memukul pukulan. Menghadapi pengepungan dua tuan, kamu yang abadi tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Dia nyaris tidak memblokir serangan Bu Changfeng, tetapi dia tidak memblokir serangan Luming. Saat terdengar, Dewa Perang menembak ke dalam keabadian. Tubuh abadi Ye terbang seperti cangkang. Namun, dia mengenakan armor senjata sihir tingkat atas. Dia tidak bisa dibunuh. Dia baru saja terluka dan meludahkan darah di mulutnya. Tidak, Luming, mereka akan lari. Ayo pergi. Di sebuah gunung di kejauhan, wajah Pangeran Changluo berubah. Dia tidak melakukannya. Dia ingin menonton pertarungan harimau di gunung dan membiarkan Luming bertarung dengan yang lain. Dia mengira Luming sudah mati, jadi dia tidak melakukannya. Mereka tidak ingin melihat Luming melarikan diri. Sekarang mereka tidak bisa duduk diam begitu mereka melihat Luming akan melarikan diri dari pengepungan. Pangeran Changluo dan pangeran lainnya berubah menjadi 2 lampu pelangi dan bergegas menuju mereka. Luming, aku hanya bisa membantumu di sini. Selanjutnya terserah kamu. Putri Changxian berbisik, kilatan cahaya dan bayangan, telah kehilangan jejaknya. Ada 2 tuan lagi, orang Changming. Wajah Luming berubah. Dia ingin terus menyerang keabadian. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Tapi tidak ada waktu. Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Guisa dan Raja Mingxia bertarung dengan sekuat tenaga. Selain itu, kedua penguasa klan Changming tidak bisa pergi begitu mereka dikepung lagi. Tak perlu dikatakan, ada banyak susunan combo yang mengerikan untuk 3 area terlarang. Di masa lalu, susunan serangan gabungan ini jauh sekali, dan mereka merasa begitu banyak dewa yang tak terkalahkan sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Luming, jadi mereka tidak datang tepat waktu. Saat ini, aku juga mencoba yang terbaik untuk datang, dan tidak bisa mentolerir keterlambatan. Pergi. 3 orang Luming, tidak terus bertarung melawan yang abadi, seperti 3 kilat, menuju kejauhan. Mengejar. Mustahil. Yuan Wuji, Raja Hantu mengaum dan mengejar Luming. Yuang Wang dan Yinsa bagus dalam kecepatan. Kecepatan mereka luar biasa, dan mereka semakin dekat dengan Luming. Faktanya, kecepatan Luming tidak lambat, tetapi kecepatan Zixuan lebih cepat. Sepasang sayap iblis kuno menghasutnya, yang lebih cepat dari kecepatan Luming. Namun, kecepatan Bu Changfeng sedikit lebih lambat, sehingga jarak antara mereka dan Yuan Wuji dan yang lainnya semakin dekat. 4920. Penatua Bu Changfeng, kamu pertama-tama memasukkan perintah Hong Huang aku. Luming mengirim pesan ke Gu Changfeng, lalu membuka cincin Hong Huang dan membiarkan Gu Changfeng memasuki cincin Hong Huang. Setelah Gu Changfeng memasuki Hong Huang Ji, Luming dan Zixuan dapat terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Kecepatan mereka melonjak, tidak lebih lambat dari Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Adapun 2 master dari klan Changming, dan susunan serangan gabungan, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Tak lama, mereka tertinggal jauh sampai mereka tidak bisa melihat mereka sama sekali. Hanya Yuan Wuji dan Yuan Liuji, Raja Guisa dan Raja Mingxia, yang mengikuti Luming dan Zixuan dari dekat. Mereka begitu cepat sehingga setelah beberapa waktu, mereka terbang keluar pulau dan sampai ke laut. Sekarang, Gua Zixiao runtuh parah, bumi terbelah, air laut mengalir kembali, dan ombaknya melonjak. Kebencian. Yuan Wuji, Guisawang dan yang lainnya meraung dan sangat marah, tetapi mereka tidak dapat mengejar Luming dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak ingin mengejar mereka.
Terus mengejar, mungkin tidak bisa mengejar. Terlebih lagi, sekarang hanya ada 4, dan Lu Ming memiliki 3. Bahkan jika mereka mengejar mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Daripada membuang-buang waktu, lebih baik kembali dan menjarah sumber daya. Lagi pula, tujuan terpenting dari 3 area terlarang adalah menjarah sumber daya dan menghidupkan kembali lebih banyak orang. Lupakan saja, biarkan mereka pergi kali ini. Yuan Wuji berhenti lebih dulu. Begitu Yuan Wuji berhenti, Yuan Liuji, Raja Guisa dan Raja Mingxia berhenti dan melihat Lu Ming dan Zixuan menghilang di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain kembali. Ketika mereka bertemu Pangeran Changluo yang sedang terburu-buru, mereka secara alami mempertanyakan mengapa mereka tidak melakukan apapun sebelumnya. Pangeran Changluo dan istrinya secara alami menemukan alasan untuk berbohong. Lu Ming dan Zixuan menyingkirkan pengejaran Yuan Wuji dan orang lain dan berhenti di laut. Dengan lambaian tangan, Gu Changfeng muncul dari Hong Huangji. Kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih, Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Pada awalnya, kamu menyelamatkan iblis dan menghadiahi mereka dengan kebaikan. Inilah yang aku bayar kembali. Setelah itu, kita tidak saling berutang. Kata Zixuan, menatap mata Lu Ming, ini sangat rumit. Nona Zixuan, apakah kita benar-benar ingin menjadi musuh? Lu Ming sedikit mengernyit. Jika ini aku tidak peduli, tapi ini tentang nasib iblis. Aku tidak bisa mengabaikannya, jika tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada mereka. Zixuan menghela nafas. Lu Ming adalah tubuh tabu. Kekuatan kontrol adalah kekuatan alam semesta. Semakin kuat dia akan menekan iblis. Kultivasi iblis akan menjadi semakin sulit dan sulit untuk ditembus. Jika terus seperti ini, itu akan hancur cepat atau lambat. Jika iblis lain tahu tentang ini, bahkan jika Lu Ming telah membantu iblis, dia akan bermusuhan. Lagi pula, ini bukan tentang dendam pribadi, ini tentang ras. Lu Ming dapat memahami pikiran Zixuan. Terlebih lagi, Zixuan sekarang mengintegrasikan kristal darah leluhur iblis, yang mewakili harapan klan iblis. Aku hanya bisa berusaha untuk tidak menjadi musuh bersamamu, tapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Tinju Zixuan dan sayap iblis jauh sekali. Lu Ming, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Zixuan. Lagi pula, dia telah menggabungkan kristal darah leluhur iblis dan memiliki potensi besar. Aku khawatir dia akan menjadi musuh besar kita di masa depan. Gu Changfeng membuka mulutnya. Tuan Gu, Zixuan baru saja membantu aku dan meminta aku untuk melakukannya padanya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin membicarakan hal seperti itu di masa depan. Lu Ming berkata dengan suara yang dalam, wajahnya sedikit tidak senang. Dia memiliki prinsipnya. Meskipun dia dan Zixuan bukan teman, mereka bukanlah musuh sebelumnya. Terlebih lagi, Zixuan baru saja membantunya keluar dari bahaya. Bagaimana dia bisa langsung memalingkan wajahnya ke arahnya? Bahkan jika mereka akan menjadi musuh di masa depan, mereka akan bertemu satu sama lain di medan perang. Hahaha, Lu Ming, jangan marah. Aku hanya mencobamu. Temperamenmu sangat bagus. Kamu memiliki rasa terima kasih dan dendam yang jelas. Kamu memiliki selera untukku. Gu Changfeng tersenyum dan menepuk bahu Lu Ming. Apakah tentara ditakdirkan untuk menjadi musuh iblis? Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan tidak bisa tidak memikirkan masa depan yang pernah dilihat Tang Feng, leluhur pedang tabu. Tang Feng pernah melihat bahwa di masa depan, pasukan anti surga akan berperang melawan iblis. Awalnya, iblis dikendalikan oleh iblis dan mengepung Kam Tianjun. Pada saat itu, Lu Ming mengira itu adalah masa depan yang dilihat Tang Feng. Tapi kemudian, Lu Ming menyelinap ke alam semesta yang gelap, membantu iblis mendapatkan kristal darah iblis, menyingkirkan iblis, berperang melawan Terans, menghancurkan tentara surga dan iblis, dan menjadi aliansi. Lu Ming berpikir bahwa visi masa depan Tang Feng salah, atau tidak terlalu jauh. Sekarang sepertinya Tang Feng mungkin telah melihat lebih jauh. Pembasmi dan iblis pada akhirnya akan menjadi musuh. Karena dia, dunia menjadi indah. Lagi pula, Lu Ming adalah pria yang telah mengalami badai dan ombak besar, dan segera menyesuaikan suasana hatinya. Tuan Gu, bagaimana kamu dan Zixuan datang ke sini dan menemukan aku? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika Gu Changfeng dan Zixuan datang ke kerajaan abadi Zixiao, bagaimana mereka tahu keberadaannya? Lu Ming tidak percaya itu kebetulan. Gu Changfeng dan Zixuan baru saja menemuinya dikelilingi dan dibunuh oleh Ye Abadi dan yang lainnya. Terlebih lagi, ketika kamu yang abadi mengeluarkan lebih dari 10 kepala orang yang menghancurkan tentara surga, apakah kamu bertemu dengan kamu yang abadi? Bagaimana dengan yang lainnya? Sebelum Gu Changfeng bisa menjawab, Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Alasan utamanya adalah karena pertanyaan-pertanyaan ini sudah lama ada di hatinya, dan dia tidak bisa tidak menanyakannya. Haha, kamu sedang terburu-buru.
Jangan khawatir. Kebanyakan orang baik-baik saja. Izinkan aku berbicara dengan kamu secara detail. Bu Changfeng tertawa dan menjelaskan pengalamannya selama 2 tahun secara mendetail. Ternyata 2 tahun lalu, pasukan anti surga dan iblis bersembunyi di dekat bejana Qi dengan 4 patung. Setelah mereka pergi, Luming bersembunyi di sana. Jadi itu berlangsung selama berbulan-bulan. Singa dan yang lainnya memperkirakan bahwa makhluk daerah terlarang harus pergi. Mereka mengirim orang untuk bertanya. Tanpa diduga, mereka menarik kamu abadi. Dengan kekuatan tempurnya yang abadi, pasukan surgawi dan iblis tidak bisa melawan. Jika terus seperti itu, seluruh pasukan akan hancur. Pada saat kritis, Zixuan berhasil menyatu dengan Ma Suejing, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dengan bantuan Ma Suejing, Zixuan mengalahkan kamu yang abadi. Kemudian, kedua belah pihak dengan cepat memindahkan tempat persembunyian. Setelah kamu yang abadi dipukul mundur, aku tidak tahu apakah dia takut dengan kekuatan Zixuan atau yang lainnya. Dia segera meninggalkan pembuluh darah itu. Beberapa bulan kemudian, hampir tidak ada seorang pun di jalur itu. Tianren, Yaxian, dan area terlarang telah hilang. Pembasmi dan iblis berhasil menemukan keempat patung tersebut. Menurut Luming, mereka mulai mengerti.